年我斗气玄师完。Bab 741. Hitungan mundur menuju penutupan dunia fantasi dimulai. Susunan teleportasi yang tersembunyi di dunia fantasi sekarang semuanya terbuka. Peta tempat susunan teleportasi berada akan muncul di lautan kesadaran Anda di saat berikutnya. Hitungan mundur dimulai ketika ilusi ditutup. Arai teleportasi yang tersembunyi di berbagai tempat dalam ilusi sekarang terbuka. Peta tempat arai teleportasi berada akan muncul di lautan kesadaran Anda di saat berikutnya. Suara bergema di seluruh ilusi. Kerumunan di tepi gurun berada dalam kekacauan, dan orang-orang di belakang mendorong orang-orang di depan dan bergegas ke gurun, karena takut mereka akan dilenyapkan jika mereka tidak melangkah ke gurun sebelum ilusi ditutup. Dan dengan kilatan cahaya putih terus-menerus di 4 formasi teleportasi 1 mil jauhnya dari gurun, banyak orang bergegas ke gurun. Situasi ini memberi Xiao Yan dan yang lainnya kesempatan. Di bawah komando Xiao Yan, tim beranggotakan 5 orang terdiri dari Chaos Immortal, Xiao Yan, dan Furious Dragon dengan punggung menghadap gurun untuk membunuh orang-orang yang bergegas dari timur gurun, sementara Long Yi sendirian di arah gurun, lindungi Jing Wuchen di antara keempatnya. Melihat semakin sedikit orang yang datang, dia melirik cahaya putih yang hanya berkedip sesekali di kejauhan, dan Chaos Immortal berkata kepada Xiao Yan, "Ayo pergi ke gurun juga." Xiao Yan mengangguk. Taktik lama, hanya berkeliaran di sekeliling terluar, jangan masuk jauh, agar tidak jatuh ke dalam pengepungan yang ketat. Semua milik kita, bunuh lebih awal dan bunuh akhir. Cepat atau lambat, semua jasa menjadi milik kita. Haha. Jadi adegan terluar di tepi timur gurun terus dipentaskan di tepi timur gurun, dan tim 5 orang perlahan maju menuju tengah gurun. Ternyata taktik regu 5 orang ini sangat jitu. Menyapu sepanjang jalan, meskipun kelima orang itu tidak mudah dibunuh seperti ketika mereka berada di tepi terluar gurun, tidak ada dari mereka yang terluka, dan di bawah bimbingan ringan Xiao Yan, kekuatan fisik kelima orang itu tidak banyak. Akhirnya, ada beberapa orang di pinggiran gurun, dan tim 5 orang bergegas ke tengah gurun. Udara di tengah gurun berbau darah, dan tanahnya penuh dengan mayat dan batang tubuh serta anggota badan yang terpotong-potong. Mereka yang bisa membunuh dari segala arah gurun hingga area tengah semuanya adalah pemain kuat, dan mereka semua memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Baik itu untuk perbuatan baik atau untuk memuaskan pembunuhan, terutama setelah pembunuhan gila yang begitu lama, mereka adalah semua dalam daging. Mata Heng Fei merah ketika dia melihatnya, dia akan memotong siapapun yang dia lihat, dan dia akan tidak senang jika dia tidak membunuhnya. Ini membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasakan tekanan yang tidak mereka miliki di tepi gurun dan pinggiran, terutama chaos yang tidak dapat dipadamkan dan naga Furious Zhenjian dan Bingyan yang mungkin muncul kapan saja. Namun, mereka yang dapat membunuh di area tengah tidak sebanding dengan mereka yang membunuh di tepi gurun dan area luar. Mata Xiao Yan meledak dengan cahaya yang berapi-api, dan dia berkata dengan keras kepada mereka berempat, "Tidak ada perlu mempertahankan kekuatan. Keluarkan kekuatan tempur terkuat kita dan biarkan seluruh gua darah bergetar untuk kita. Haha, ini akan menjadi hebat. Anak-anak, mati." Iya, naga yang marah meraung, kapak perang perunggu di tangannya dan tubuhnya bergabung menjadi satu, menggulung angin topan, tornado dengan ketinggian 100 meter, mulai mengembun di udara, dan momentumnya luar biasa. Orang ini tidak ingin menjadi kejam untuk meluncurkan gerakan terkuatnya, kan? Ketika Xiao Yan dan yang lainnya melihat ini, mereka semua khawatir dengan naga yang marah dan akan berbicara untuk mencegahnya. Namun, naga yang marah tidak berubah menjadi binatang buas, tetapi berhenti dan meleleh menjadi tornado, mendorongnya, tornado menyapu ke depan. Dimanapun angin berlalu, semua orang yang bertempur terlibat, dan tornado kuning berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Baru saat itulah Xiao Yan dan yang lainnya merasa lega.
Xiao Yan memuji, sungguh naga yang marah. Setelah 10 tahun bertarung dengan monster berjuang, kontrol keterampilan bertarung telah meningkat pesat, dan Anda dapat langsung mengaktifkan gerakan ini tanpa menjadi buas. Chaos Immortal juga memuji, ya. Meskipun tornado tidak sebesar itu dan kekuatannya tidak sekuat dalam keadaan Beastization, tingkat kematiannya cukup menakjubkan. Long Yi berteriak dengan cemas, "Oh, kalian berdua masih memuji dia di sini. Kenapa kamu tidak cepat-cepat? Jasanya akan dirampok oleh naga yang marah." Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi tubuh aslinya, 9 naga guntur emas mendalam, dan pistol petir berubah menjadi tanduk petir emas yang sangat tajam, menyapu kerumunan. Saya memiliki terlalu sedikit manfaat sebelumnya, saya harus berjuang untuk lebih banyak pembunuhan. Ah! Kabut muncul di langit dan raungan, dan tubuh asli kekacauan besar jatuh dari langit. Tubuh besar itu langsung menekan orang-orang di bawah menjadi pai daging. Dalam huru-hara yang ramai, tubuh nyata besar Chaos Immortal dan Long Yi yang keras disakiti oleh pedang memiliki daya mematikan yang besar, jatuh secara acak adalah mimpi buruk bagi sekelompok orang. Jing Wuchen terlemah sangat pintar, diselingi dalam jangkauan perlindungan Long Yi dan Chaos Indestructible, pisau terbang tanpa rambut sia-sia. Bagaimana dengan Xiao Yan? Saudara-saudara bekerja keras, saya tidak boleh ketinggalan. Semangat juang! Xiao Yan meroket, dan sambil mengaum ke langit, dia melepaskan gerakannya, mengepakkan tulang dan sayapnya, dan bergantian menggunakan Yuyan Hua Sanchi dan Tousan Chi Wuying, yang tak terbendung. Api Xiao Yi Lotus meledak secara berurutan, membakar ada lautan api yang melahap orang, dan jeritan tragis terdengar di mana-mana. Untuk sementara waktu, satu persatu, kelompok kehidupan segar dipanen oleh Xiao Yan dan kelimanya. Namun, ini baru permulaan dari tim 5 anggota. Guang Daseng, kekuatan jiwa tampaknya mendidih di lautan kesadaran, dan riak cahaya darah menyebar. Mereka semua jatuh seperti nasi yang disayat di pinggang mereka. Kombinasi kekuatan jiwa Xiao Yan dan api surgawi Xiao Yi menciptakan kematian yang menghancurkan yang mengejutkan Dodi di sekitarnya, menewaskan 5 orang. Ada saat keraguan-raguan di langkah orang. Tapi keraguan-raguan itu hanya sesaat. Semua orang, tidak peduli siapa mereka, selama mereka memasuki lautan pembantaian orang ini, di bawah promosi dan pembunuhan lapisan orang, mereka tidak bisa lagi berhenti. Jika Anda tidak ingin jatuh, Anda harus menebas semua musuh di sekitar Anda, dan tidak ada cara lain untuk memilih. Oleh karena itu, meskipun ada beberapa ketakutan, tetapi di lingkungan yang penuh darah dan kematian ini, 5 orang di sekitar membunuh dengan mata merah. Kerumunan masih mengandalkan jumlah orang dan bergegas ke bunuh 5 orang tanpa memperdulikan nyawa mereka. Sial, semua orang sepertinya tahu cara menulis kata kematian. Naga yang marah jatuh dari tornado dan jatuh dari tornado, pertempuran perunggu kapak menghantam pedang besar yang diayunkan, dan menebas Kaisar Dou dengan ganas. Semua membunuh mata merah. Jika Anda tidak membunuh orang, orang akan membunuh Anda. Menghadapi pedang, cahaya, dan bayangan pedang, Chaos Immortal berkata, sambil menyemprotkan kabut dari lubang hidungnya yang besar, dan ketika dia melambaikan telapak tangannya yang besar, pisau batu yang dipadatkan itu meledak menjadi bilah yang menyilaukan, dan merobohkan beberapa orang yang ingin melewati Kaisar. Saudara Chaos benar, ini hanyalah lautan pembantaian berdarah. Hanya dengan membunuh orang ada peluang untuk bertahan hidup. Jika Anda tidak membunuh orang, Anda akan mati. Jing Wuchen menanggapi keabadian kekacauan, dan menembakkan pisau terbang satu demi satu, menusuk tubuh Kaisar Dou satu demi satu. Berjuang, bertarung tanpa henti. 5 orang Xiao Yan terus melepaskan keterampilan bertarung, tanpa henti. Tanah minum cairan spiritual Sunwen Clear untuk mengisi kembali energi dendamnya, secara mekanis melambaikan tangannya yang sakit, hampir mati rasa, memanen kehidupan yang terus-menerus melonjak. Keringat mengalir dari dahi dan punggungnya, darah dari semua sisi itu memercik dari segala arah.
Darah dan keringat membasahi pakaian yang berantakan, menetes terus-menerus. Setiap kali Xiaoyan dan kelimanya mengambil langkah, beberapa bunga darah genit menetes ke tanah. Perlahan-lahan, suara pertempuran berangsur-angsur memudar. Sedikit, pembantaian di gurun akan segera berakhir, dan sejauh yang saya bisa lihat, hanya ada 1000 atau lebih dari puluhan ribu dodi. Bab 742. Dengan jumlah orang yang sangat berkurang, tidak ada yang ingin berada di kedalaman gurun dan dikelilingi oleh musuh di semua sisi, terutama mereka yang sedikit lebih lemah. Kerumunan yang memiliki ruang tertentu di antara mereka mulai perlahan menjauhkan diri, menyebar dan mundur ke segala arah gurun. Xiaoyan dan yang lainnya juga mundur ke arah timur sambil membunuh. Tidak peduli siapa mereka, selama mereka telah melihat kekuatan bertarung yang kuat dari tim kelima Xiaoyan, mereka tidak mau mundur ke arah yang sama dengan tim kelima Xiaoyan. 5 orang gila-gila dengan kekuatan tempur yang kuat, siapa yang ingin mundur ke area yang sama dengan mereka? Akibatnya, beberapa regu sporadis yang juga mundur ke timur semuanya mengubah arah mundur mereka satu demi satu. Namun, sekelompok besar orang mengikuti Xiaoyan dan kelimanya mundur ke arah timur. Kelompok orang ini awalnya adalah tim yang terdiri lebih dari 300 orang, dipimpin oleh beberapa jenius super, dan mereka tak terkalahkan dalam pembunuhan sebelumnya, masih ada lebih dari 100 orang. Ratusan orang ini semuanya adalah elit di antara para elit, dan mereka masih memiliki sejumlah kekuatan fisik. Jika itu adalah awal pertarungan atau saat pertarungan paling intens, kelompok orang ini tidak akan pernah berani terlalu dekat dengan Xiaoyan dan yang lainnya, apalagi mengikuti mereka ke area yang sama. Faktanya, pada pertarungan sebelumnya, mereka telah memperhatikan Xiaoyan dan kelimanya dari kejauhan, berusaha menjaga jarak yang cukup jauh dari mereka berlima, karena takut mereka akan mengenai bagian depan Xiaoyan dan berlima, menderita bencana menghancurkan kelompok. Tapi sekarang berbeda. Justru karena mereka selalu takut dan khawatir tentang Xiaoyan dan kelimanya, jadi mereka sangat jelas tentang situasi Xiaoyan dan kelimanya. Kekuatannya tak terbendung, tetapi konsumsi fisiknya sangat besar. Langkah 5 orang jelas sembrono saat ini, dan mereka jelas kelelahan. Inilah saatnya untuk mengambil keuntungan. Setelah pembantaian brutal ini, siapa yang bisa bertahan? Siapa yang hanya ingin keluar hidup-hidup dan tidak ingin mendapatkan hadiah kaya dari wali? Tanda bulan sabit di dahi 5 orang Xiaoyan berwarna merah dan hitam, yang membuat orang iri. Selama mereka membunuh salah satu dari 5 orang Xiaoyan, mereka mungkin segera masuk 10 besar untuk layanan berjasa. Begitu menggoda, siapa yang tidak tergiur? Lebih dari 100 orang melawan 5 orang, siapa yang tidak mau pindah? Terlebih lagi, ada beberapa jenius super di antara ratusan orang ini. Yang paling penting adalah mereka berlima jelas berada di akhir permainan saat ini. Bagaimana jika ada jenius tak tertandingi yang terkenal Chaos Immortal dan Furious Dragon di antara kelimanya? Namun, kelompok orang ini tidak segera menyerang Xiaoyan dan kelimanya, dan mengabaikan orang-orang yang tersesat yang telah mundur ke timur tanpa melihat kekuatan Xiaoyan dan kelimanya. Mereka hanya mengikuti Xiaoyan dan kelimanya dari kejauhan. Tanpa mengedipkan mata sejenak, mereka menatap semua gerakan Xiaoyan dan yang lainnya. Mereka harus menjaga stamina mereka, dan hanya menunggu saat Xiaoyan dan yang lainnya santai. Akhirnya, jauh dari jantung gurun. Pada saat ini, di bawah bayang-bayang bulan darah, gurun berdarah memantulkan warna merah yang mengejutkan, dan embusan angin musim gugur lewat, menambahkan sedikit rasa dingin. Dalam pertempuran sengit itu, dia masih bisa menopang dengan mati rasa dengan keinginannya, tetapi ketika dia berhenti, tubuh dan pikirannya yang tegang menjadi rileks. Nulong dan Jing Wuchen merosot ke tanah, berjuang untuk bahkan bangun. Chaos Immortal dan Long Yi sangat lelah sehingga mereka tidak bisa mempertahankan bentuk aslinya, dan mereka berdua membungkuk dan terengah-engah setelah kembali ke bentuk manusia.
Xiao Yan masih berdiri tegak, dia nyaris tidak berhasil melakukannya dengan memegang penguasa api surgawi dengan kedua tangan dan menempelkannya di tanah, bahkan Xiao Yi menarik dantian Xiao Yan karena pelepasan api surgawi yang berlebihan, dan masuk di tengah jalan dantiannya dalam keadaan tidur. Lelah, sangat lelah. Meskipun ki pertempuran dapat diisi ulang dengan cairan roh clearing Sanwen, kekuatan fisik dan kekuatan jiwa dari 5 orang hampir habis, dan kelelahan mereka tidak dapat lagi didukung oleh kemauan yang kuat. Menunggu waktu ini. Jangan pernah beri waktu 5 orang ini untuk memulihkan stamina mereka. Melihat situasi Xiao Yan dan yang lainnya, mata kelompok lebih dari 100 Dou-di menyala, mereka menyebar di bawah kepemimpinan beberapa pemimpin, dan kemudian mengepung Xiao Yan dan yang lainnya dengan pemahaman diam-diam yang besar. Mendengar langkah kaki yang mendekat, dan melihat orang-orang di sekitar mereka semua menatap mereka, hati kelimanya tiba-tiba terangkat. Bagaimana menghadapi krisis hidup dan mati yang segera menjadi masalah yang harus dihadapi kelima orang tersebut, seseorang harus berdiri dan mengulur waktu untuk orang lain untuk bernafas. Naga yang marah itu tidak sabar, dan yang pertama tidak bisa menahannya. Dia sangat marah dengan telapak tangannya, dan dia akan bangkit dan melawan lagi. Sayangnya, begitu pantatnya terangkat, kakinya jatuh lembut dan jatuh ke tanah, hal yang sama berlaku untuk Jing Wuchen. Keduanya tampak marah pada kerumunan yang mendekat, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah saling menatap dengan mata yang menyemburkan api. Chaos Immortal dan Long Yi mengangkat dagu mereka yang teguh dan mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi langkah kaki mereka sembrono, dan jelas bahwa mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan tempur. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan melihat semua ini di matanya, cemas di dalam hatinya, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia telah mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tahu bahwa semakin kritis itu, semakin lebih tenang dia harus tetap tinggal. Dengan begitu banyak orang, ini adalah tim yang bekerja bersama. Dengan kami berlima yang sekarang sangat kelelahan, jika kami hanya mengandalkan kekuatan dan keterampilan bertarung untuk membunuh, saya khawatir. Jika kami tidak dapat membunuh beberapa, kita akan benar-benar kelelahan. Untuk menghilangkan krisis saat ini, Anda harus memiliki sejumlah kekuatan fisik, tetapi ini jelas tidak realistis. Jika Anda tidak memiliki kekuatan fisik, Anda dapat menggunakan kekuatan jiwa untuk mengeluarkan keterampilan bertarung jiwa, tetapi kekuatan jiwa habis. Tanpa kekuatan fisik dan kekuatan jiwa yang terkuras, apakah kita hanya memiliki satu jalan buntu? Tidak, aku tidak bisa mati. Aku akan mati. Bagaimana dengan keluarga Xiao? Bagaimana dengan Xiao Qi? Bagaimana dengan Suner dan Cailin yang akan datang? Leluhur Xiao Xuan masih menungguku. Kebangkitan. Tetapi apakah ada cara untuk memulihkan kekuatan fisik atau jiwa saat ini? Sial, tempat hantu ini menekan terobosan bintang 5. Jika saya tidak menekannya, saya akan menerobos ke bintang 5. Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, pelarian. Kamu tidak dapat menerobos ke tingkat bintang 5 Doki, dan aku tidak mengatakan bahwa kekuatan jiwa tidak diizinkan untuk menerobos. Ya, selama kekuatan jiwaku hancur, melalui ke tingkat pikiran, saya dapat langsung memulihkan semua kekuatan jiwa. Haha, tidak ada jalan keluar entah dari mana. Kekuatan jiwa Orde Yi, saya melihat siapa di antara orang-orang ini yang dapat bertahan. Bahaya dari hidup dan mati dapat merangsang potensi orang yang paling. Xiao Yan tiba-tiba teringat kekuatan jiwanya yang bisa dia tembus kapan saja saat dia tampak tak berdaya, dan hatinya yang putus asa meledak dalam ekstasi. Dengan pemikiran ini, seluruh tubuh dan pikiran Xiao Yan langsung terisi, membuat Xiao Yan lupa bahwa dia berada dalam bahaya yang ekstrim saat ini, dan seluruh orangnya sepertinya telah memasuki keadaan misterius. Dalam keadaan ini, semua gangguan tidak ada lagi, hanya kesadaran yang tak tertandingi yang terbentang di depan Xiao Yan seperti gulungan gambar, dan adegan dari apa yang dia alami muncul satu persatu.
Dari menerobos ranah kaisar hingga melangkah ke ranah artistik setengah langkah, dari penghakiman roh darah, hingga King Kyong, dari proses menyerap semua kekuatan jiwa di kuil hati yang bertanya hingga semua ajaran yang saya mendengar, potongan-potongan terus-menerus terjalin. Begitu mereka bergabung satu sama lain, Xiao Yan hanya merasakan ledakan di lautan kesadaran, seolah-olah sebuah pintu perlahan membuka celah, dan ada banyak aturan surga yang mengalir, dan bumi yang terus berkembang hal-hal misterius. Apakah ini misteri alam jiwa dari pikiran? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, dan pikirannya terus berusaha mencari tahu evolusi aturan langit dan bumi. Saya ingat bahwa Guzeng senior di kuil hati yang bertanya mengatakan bahwa perbedaan antara tingkat pikiran dan ranah kaisar berada dalam kendali. Dulu, saya masih awam tentang apa itu kontrol, tetapi sekarang saya mengerti bahwa yang disebut kontrol bukanlah untuk dengan sengaja menggerakkan kekuatan jiwa, tetapi untuk mengontrol semua yang ada di pikiran. Kilatan cahaya melintas di benak Xiao Yan, pintu yang telah membuka celah terbuka dengan keras, dan aturan langit dan bumi yang tersebar jelas ditampilkan di depan Xiao Yan. Pada saat yang sama, energi surga dan bumi di sekitar Xiao Yan seperti mendidih, dengan panik dituangkan ke dalam pikiran Xiao Yan, dan dengan cepat memenuhi lautan kesadaran bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan jiwa. Letusan. Tetapi energi surga dan bumi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, itu masih mengalir terus-menerus, membuka lautan kesadaran yang berjalan perlahan tiba-tiba dipercepat, dan lautan kesadaran yang secara bertahap meluas melibatkan kekuatan jiwa yang tampaknya tak ada habisnya. Xiao Yan menerobos sekarang. Ranah jiwanya akhirnya menembus ke tingkat kesadaran pada saat yang paling kritis. Sekarang, kekuatan jiwa di lautan kesadarannya penuh. Dari 100 aneh dodi yang mengelilingi Xiao Yan dan kelimanya, hingga Xiao Yan memasuki keadaan pencerahan, dan kemudian keterobosan Xiao Yan di ranah jiwa, semua ini terdengar seperti proses yang panjang, tetapi sebenarnya itu hanya membutuhkan waktu selusin napas. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Yah, kekuatan jiwa yang begitu kuat terlalu menakutkan. Saya telah memperhatikan orang ini sebelumnya, kekuatan jiwanya jelas telah habis. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, kekuatan jiwa yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh puncak bintang 4 sama sekali. Itu tidak akan menggertak, bukan? Diperkirakan ada beberapa metode rahasia yang digunakan. Bos, lalu kita tidak bisa melanjutkan. Tepat ketika ranah jiwa Xiao Yan menerobos ke tingkat kesadaran, ratusan dodi yang mengepung 5 orang Xiao Yan sangat terkejut. Mereka memandang Xiao Yan dengan tidak percaya, dan berhenti bergerak maju dalam ketakutan dan keraguan. Sudah waktunya untuk bertarung atau mundur. Bertarung, kekuatan jiwa bocah berjubah hitam ini sangat kuat, dan ilusi akan segera ditutup, tidak ada gunanya dibunuh saat ini, mundur, manfaat dari 5 orang ini terlalu menggoda, ini sangat sulit untuk menyerah, bagaimana jika bukan aku yang terbunuh oleh keterampilan bertarung jiwa anak ini. Bab 743. Tapi berdiri Leng menghadapi keabadian musuh yang kacau, Long Yi dan naga yang marah duduk di tanah menatap semua musuh. Jing Wuchen melihat pemandangan ini dan tahu bahwa ranah jiwa Xiao Yan pasti telah menembus ke tingkat makna, dan dia langsung senang, marah. Namun, pada saat hidup dan mati ini, bagaimana mereka bisa terkejut dan kagum? Mereka hanya berharap Xiao Yan akan segera bangun dari keadaan terobosan untuk menghadapi serangan yang dapat diluncurkan oleh sekelompok besar musuh kapan saja. Benar saja, setelah hanya tertegun beberapa saat, lebih dari 100 dodi melihat bahwa Xiao Yan masih memejamkan mata dan tidak bangun dari teknik rahasia yang mereka pikir digunakan Xiao Yan. Jenius super terkemuka melambaikan tangannya, pergi. Sebelum bocah berjubah hitam itu bangun, bunuh mereka dengan cepat. Mendengar perintah itu, lebih dari 100 dodi menjadi berani, dan segera melangkah maju untuk mengepung dan membunuh 5 orang, dan suara pembunuhan itu keras.
Pada saat ini, Xiaoyan bangun dari keadaan meningkatkan wilayahnya dan membuka matanya. Naga yang marah itu meraung, "Xiaoyan, cepat! Cepat dan hancurkan kelompok bajingan ini!" Matanya menyapu dengan dingin ke wajah sekelompok kaisar yang bertarung yang mengelilinginya. Xiaoyan menunjukkan tanpa ekspresi, berkata, "Jangan khawatir, tidak ada dari mereka yang akan bertahan. Jika ada yang mati, saya akan membawa mereka satu persatu dan membiarkan saudara-saudara mendapatkan pahala." Begitu arogan, sangat arogan, dan kemarahan kelompok Kaisar Dou tiba-tiba meledak. "Anak baik, meskipun kamu memiliki kekuatan jiwa sekarang, kekuatan jiwa yang meletus dengan metode rahasia hanya cukup paling banyak. Bisakah kamu melakukan pertarungan jiwa? Berapa banyak dari kita yang bisa dia bunuh? Ayo!" Si melirik kerumunan yang bergegas menuju 5 orang, mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyum dingin, dahinya penuh darah, bibirnya sedikit menggeliat, dan dia meludahkan kata, "Penjara." Segera, kaki kelompok Dodi yang muncul dari pengepungan itu terangkat ke udara, dan pedang di tangan mereka mempertahankan postur menunjuk ke Xiaoyan dan kelimanya, dan tidak bisa lagi bergerak setengah menit. Udara yang diangkat juga berhenti mengalir, semuanya diam, dan waktu seolah membeku. Apa yang terjadi? Kelompok kaisar yang bertarung tidak dapat berbicara atau menggerakkan mata mereka. Chaos Immortal, Angry Dragon, Jing Wuchen, dan Long Yi juga semua melebarkan mata mereka, terkejut. Rasanya sangat menyenangkan bisa memegang kendali. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah menjadi penguasa ruang ini. Dia bergumam, kegembiraan di matanya hampir meluap. Namun, kondisi fisiknya terlalu tidak memuaskan untuk bertahan lama. Apalagi masih agak sulit untuk melakukan kontrol dengan kekuatan jiwa pikiran yang baru saja saya tingkatkan. Ayo bertarung cepat. Memikirkan hal ini, kegembiraan di mata Xiaoyan menghilang, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk. Dengan kekuatan langit dan dingin, para dewa hancur. Kekuatan jiwa pikiran. Setelah pemahaman awal, tindakan kaisar pertempuran Guzeng memungkinkan Xiaoyan untuk menarik kesimpulan dari satu sama lain. Begitu Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, dentang Guzeng yang mengejutkan tiba-tiba terdengar dalam darah dari banyak kaisar yang bertarung terdiri dari kekuatan jiwa, itu mengabaikan perlindungan tubuh dari tubuh Dodi dan Doki, menembus gendang telinga mereka, dan menembus ke lautan kesadaran jiwa mereka. Kaisar Dou hanya merasakan raungan di pikiran mereka, dan kesadaran mereka jatuh ke dalam kelesuan sesaat. Pertahanan jiwa yang mencoba untuk melawan kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar runtuh. Ini yang aku inginkan. Dengan kekuatan langit yang dingin, cekik. Nada Xiaoyan bahkan lebih dingin, kekuatan-kekuatan jiwa tiba-tiba melonjak, dan dalam sekejap, bulu-bulu di seluruh tubuh ratusan Dodi yang diselimuti cahaya darah menyebar, kabut darah merah cerah menyembur keluar, dan mata tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Paku. Di bawah serangan keterampilan bertarung jiwa Xiaoyan, King Qionghan, yang ditampilkan oleh kekuatan jiwa pikiran, lebih dari 100 kaisar yang bertarung yang ingin mengepung dan membunuh 5 orang semuanya tewas dalam sekejap, dan tidak ada satupun dari mereka selamat. Setelah melakukan semua ini, tubuhnya, yang sudah berada di ujung kekuatan, menjadi lebih lelah, langkah Xiaoyan melunak, dan dia merasa sedikit lebih nyaman ketika dia memuntahkan beberapa suap darah yang menggenang di tubuhnya. Meridian yang berantakan dan Qi yang bertarung harus segera pulih, jika tidak, setelah waktu yang lama, mudah untuk membentuk banyak bahaya tersembunyi untuk kultivasi di masa depan. Dia menutup matanya yang gelap dan memasuki kondisi pengaturan pernapasan. Adapun situasi pertempuran, Xiaoyan merasa bahwa dia tidak perlu lagi menontonnya. Dalam pertempuran ini, kekuatan ilahi Xiaoyan sangat mencengangkan. Setelah beberapa lama, hanya beberapa orang yang kembali sadar dan mengepung Xiaoyan. Dan orang-orang yang tersesat yang belum pernah melihat kekuatan Xiaoyan dan mundur ke timur untuk melihat semua ini dari kejauhan. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengerikan ini, mereka semua tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong.
Lebih dari 100 kaisar Dou dengan kekuatan yang sangat bagus, semuanya tewas dalam beberapa detik. Meskipun mereka melihat bahwa Xiao Yan sudah duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengatur napasnya, 4 lainnya tampaknya hampir tidak memiliki kekuatan bertarung, tetapi tidak ada dari mereka yang berani memikirkan setengah penyortiran murah, yang bisa menjamin bahwa pria berjubah hitam akan datang lagi sekali. Angin dingin bertiup, dan saya tidak tahu siapa yang memimpin. Kaisar Dou ini membuat kesalahan, dan mereka bergegas ke arah lain dengan kecepatan tercepat dalam hidup mereka, begitu cepat sehingga mereka tidak tahu apa itu kelelahan, tetapi itu hanya setengah batang dupa. Tidak ada satu pun sosok yang terlihat dari orang-orang Yan Wu, yang membuat mereka berempat menamparkan bibir mereka. Harus dikatakan bahwa ini memang keberuntungan, dan Xiao Yan dan yang lainnya lolos dari malapetaka. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan suara pedang dan pedang masih samar-samar terdengar di gurun yang luas, tetapi bagian timur gurun itu sunyi senyap. Itu adalah lautan mayat dan lautan darah, dan bau darah yang menjijikkan disertai deru angin semakin mengganggu. Mereka berempat telah memulihkan beberapa kekuatan fisik, tapi Xiao Yan masih tidak bergerak sama sekali, seperti patung batu, dan mereka berempat tidak bisa menahan kecemasan di mata mereka. Kemampuan yang ditunjukkan Xiao Yan barusan benar-benar luar biasa, terutama ketika dia sangat lelah. Tidak ada dasar di hati saya, dan justru karena tidak ada dasar di hati saya sangat cemas. Naga marah yang bermarga adalah yang paling cemas, dia yang pertama berdiri dan menginjak tanah dengan cemas. Chaos Immortal juga sangat cemas di hatinya, tetapi dia segera menghentikan naga yang marah, agar tidak mengganggu penyesuaian pernapasan Xiao Yan. Akhirnya, mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka. Semua orang menghela nafas lega, dan hati mereka menggantung tinggi. Bab 744. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Angry Long bergegas untuk mengajukan pertanyaan dan menatap Xiao Yan dengan gugup. Long Yi memegang tangan Xiao Yan dengan erat, dan menatap Xiao Yan dengan khawatir di matanya. Aku baik-baik saja. Merasakan kekhawatiran di mata semua orang, hati Xiao Yan menghangat dan dia tersenyum. Chaos Immortal bertanya dengan prihatin, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Kamu menggunakan keterampilan bertarung jiwamu sebelumnya, kekuatannya benar-benar menakutkan, dan harga yang terlibat. Jadi kamu khawatir tentang ini? Xiao Yan tertawa bodoh, kamu seharusnya menebak bahwa kekuatan jiwaku telah menembus ke tingkat makna. Kekuatan jiwa jauh dari sebanding dengan alam kaisar. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari puncak alam kaisar, dan itu bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh puncak bintang 4. Jangan khawatir, tidak ada harga yang harus dibayar dan tidak ada gejala sisa. Kemudian dia mengeluarkan tangannya dari telapak tangan Long Yi dan meletakkan tubuhnya di bahu Long Yi. Itu hanya karena aku baru saja maju, aku bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan jiwa pikiran, dan tubuh saya terlalu lelah, jadi begitu. Wajah tegang Chaos Immortal akhirnya menunjukkan senyum yang meyakinkan. Long Yi menepuk dadanya dan tertawa bersama Chaos Immortal. Selamat, kekuatan Brother Xiao telah mencapai tingkat yang baru. Jing Wuchen datang, kekacauan rambut seperti sarang burung bebas menunjukkan kegembiraan batinnya dengan angin. Haha, ya, selamat. Furious Dragon juga berubah dari khawatir menjadi gembira, menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa, tetapi dia segera teringat sesuatu, tiba-tiba menjadi depresi, dan berkata dengan wajah pahit, sudah berakhir, kamu membunuh lebih dari 100 dalam 1 detik, ini aku bisa, bahkan bersaing dengan Anda untuk tempat pertama dalam layanan berjasa. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Chaos Immortal tersenyum dan berkata, Xiao Yan, kekuatan jiwa puncak bintang 4 telah mencapai tingkat niat. Saya pikir itu harus belum pernah terjadi sebelumnya di benua Doudi. Kami memukul dengan keras. Itu adalah. Naga marah menghentakkan kakinya,
dan melanjutkan dengan senyum kacau dan tak terpadamkan, Xiao Yan, jika aku ingin menyusulmu, aku harus berjuang untuk hidupku. Banyak tekanan. Chaos Immortal memberi naga yang marah itu setengah tersenyum, dan berkata, ini hal yang baik. Tanpa tekanan, di mana motivasinya? Dengan cambuk kemajuan Xiao Yan, sulit bagi kita untuk membuat kemajuan perlahan. Selain itu, Xiao Yan adalah saudara kita, tentu saja semakin kuat semakin baik, saya berharap dia bisa menerobos ke Kaisar Bintang 9 Do sekarang. Ya, Jing Wuchen juga berkata dengan gembira, semakin kuat kamu, semakin bahagia aku, Tuan Muda. Ketika kamu semua kuat di benua Doudi, Tuan Muda, aku akan bisa berjalan menyamping. Berjalan ke samping. Long Yi cemberut, apakah kamu kepiting? Tidak bisakah Anda membidik mereka untuk meningkatkan diri Anda sendiri? Ambil mereka sebagai tujuan untuk meningkatkan diri Anda. Jing Wuchen berteriak, potong. Dengan bakat mereka, jika saya menjadikan mereka sebagai tujuan, saya khawatir saya tidak dapat mengejar 10 mereka jika saya menghabiskan waktu makan saya di juga, aku terbiasa malas, kamu ingin aku menghabiskan puluhan ribu tahun kerja keras, tapi aku tidak bisa melakukannya. Melihat Jing Wuchen dengan wajah tak berdaya, Xiao Yan, Chaos Immortal dan Naga Furious tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan berkata, Wuchen, saya pikir setiap orang memiliki kelebihannya sendiri, mungkin kita cocok untuk cara yang lebih komprehensif karena kelebihan fisik atau keunggulan jiwa dan bakat. Tapi Anda berbeda. Anda sangat mahir dalam kecepatan dan pisau terbang, jadi saya pikir Anda mungkin lebih cocok untuk mengambil rute yang fleksibel dan memberikan permainan penuh ke area yang Anda kuasai. Dalam hal ini, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk berlatih keras, jangan lupa bahwa pengalaman eksternal juga merupakan cara kultivasi, dan lebih efisien untuk pemahaman. Kata-kata Xiao Yan segera membersihkan awan untuk Jing Wuchen. Jing Wuchen terus menganggukkan kepalanya sambil berpikir, dan ekspresi kegembiraan secara bertahap muncul di wajahnya. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, masih ada arah lain. Beberapa orang berkelahi, kekuatan fisik kami telah banyak pulih sekarang, dan kekuatan jiwamu telah menembus ke tingkat niat, apakah kamu ingin pergi dan membunuh lebih banyak lagi? Naga yang marah menjilat bibirnya yang kering, dan matanya menyala dengan api cahaya. Mendengar kata-kata Angry Dragon, semua orang ingat seni bela diri Xiao Yan sebelumnya, dan mereka semua menatap Xiao Yan dan tertawa, menunggu Xiao Yan membuat keputusan. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kurasa, ilusi akan segera berakhir, dengan kekuatan fisik kita saat ini, kita tidak akan dapat membunuh beberapa saat kita terlindas. Itu juga benar, hanya ada sedikit orang sekarang, dan di gurun yang begitu luas, kami takut kekuatan fisik kami tidak dapat mengimbangi, dan efeknya sangat buruk. Chaos Immortal dan yang lainnya mengangguk setuju. Karena tidak lagi bertarung, Jing Wuchen melompat ke udara, melihat sekeliling dan mendengar suara itu, dan menghela nafas dengan emosi, aduh. Ketika saya pertama kali memasuki ilusi, total ada sekitar 50.000 orang. Setelah pembunuhan di luar dan pengalaman dan pembunuhan di dalam, ada lebih dari 10.000 orang yang akhirnya mencapai hutan belantara ini, tetapi sekarang, saya takut ada hanya sekitar 1.000 orang, itu terlalu kejam. Tetapi ketika semua orang mengikuti Jing Wuchen untuk merasakan darah dari gua darah pembunuh, kata-kata Jing Wuchen berikutnya membuat mereka tercengang, namun, semakin sedikit orang yang selamat, semakin baik, kamu benar-benar bisa mendapatkan hadiah dari wali, kamu akan menghasilkan banyak uang. Haha, aku berkata bagaimana kamu, seorang pria sinis, memiliki begitu banyak desahan, itu karena ini. Naga yang marah tidak bisa tertawa atau menangis, dan segera memukul Jing Wuchen, tapi jangan terlalu senang terlalu cepat. Dari 50.000 hingga lebih dari 1.000 orang, siapa yang akan bertahan dengan prestasi yang lebih sedikit? Pasti luar biasa. Ini,
Sepertinya aku tidak bahagia untuk apa-apa. Mendengar apa yang dikatakan naga yang marah, wajah Jing Wuchen yang baru saja mekar dengan warna puas tiba-tiba menjadi tertekan, dan dia jatuh kembali ke tanah dengan cara sedih, duduk di tanah dan menendang tulang di dekatnya tanpa kaki. Bahkan tidak dalam mood untuk berbicara. Melihat Jing Wuchen jatuh dari tebing harapan ke dasar lembah, Xiao Yan tidak tahan, dan menghibur Jing Wuchen. "Wuchen, naga yang marah sengaja memukulmu. Anda bahkan tidak memikirkannya, bagaimana manfaat orang-orang itu dibandingkan dengan tim kami yang terdiri dari 5 lawan 10.000 orang. Saya berani mengatakan bahwa di antara mereka yang selamat, hanya ada beberapa yang memiliki perbuatan lebih berjasa daripada Anda, dan masih ada peluang besar bagi Anda untuk masuk 10 besar. Benarkah?" Jing Wuchen berdiri dengan tergesa-gesa, dan harapan bangkit kembali di hatinya, dan dia menatap naga yang marah itu. Hahaha, naga yang marah itu tertawa. Chaos Immortal tersenyum, tetapi tidak melanjutkan topik ini, tetapi mengerutkan kening dan berkata, "Ketika ada beberapa orang sebelumnya, saya melihat Zhen Jian. Meskipun dia berlumuran darah dan sangat sulit dikenali pada pandangan pertama, aku yakin itu dia. Tapi dia sepertinya tidak cocok dengan rumor sama sekali. Dia tidak memiliki temperamen dan kekuatan jenius yang tiada taranya. Sebaliknya, dia seperti mayat berjalan, dan dijaga oleh banyak penjaga dan melarikan diri ke utara. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia bisa melakukan ini. Apakah dia terluka parah atau apa? Juga, kita belum melihat bayangan dan Bingyan sejauh ini, dan kita bahkan belum melihat satu orang pun dari istana dan, bukankah menurutmu itu aneh? Mungkinkah? Dan Bingyan sudah mati. Ada begitu banyak penjaga di istana dan, kekuatannya begitu kuat, bagaimana dia bisa mati sebelum dia berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Chaos Immortal mengungkapkan keraguan di hatinya dalam satu napas. Alis Angry Long sangat berkerut menjadi kata, "Cuan," dan dia jatuh ke dalam kebingungan yang ekstrim. Mata Jing Wuchen menyapu Xiao Yan, dan dia tetap diam. Mata emas Long Yi melirik Xiao Yan dari waktu ke waktu, tetapi tidak berbicara. Pikiran Xiao Yan berubah tajam, berjuang untuk mengatakan yang sebenarnya. "Mari kita bicara, masalah ini melibatkan pil hole yang kuat, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin melibatkan semua saudara ini dalam risiko. Jangan membicarakannya, masalah ini pada akhirnya akan terungkap ke dunia suatu hari nanti, ketika kekacauan abadi, dan naga itu marah. Apakah Anda akan menyalahkan diri sendiri karena tidak jujur kepada mereka hari ini? Bagaimana ini bisa bagus?" Alis Xiao Yan menjadi semakin erat. Perlahan-lahan, sebuah ide muncul di hatinya. Dia berkata kepada Long Yu yang tidak dapat dihancurkan dan yang marah, "Aku tahu sesuatu tentang ini." Oh! Chaos Immortal dan Furious Dragon tiba-tiba menatap Xiao Yan dengan mata terbelalak. Ketika Long Yi dan Jing Wuchen mendengar kata-kata Xiao Yan, mereka saling melirik dan merasa sedikit gelisah di hati mereka, tidak tahu apa yang akan dikatakan Xiao Yan tentang ini. Melihat Chaos Immortal dan Angry Dragon, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Aku bertemu Zhen Jian sebelum aku bertemu denganmu. Lalu bagaimana denganmu?" Furious Dragon dan Chaos Immortal bertanya bersamaan, tapi Chaos Immortal sangat terkejut, sementara Furious Dragon meledak dengan niat bertarung. "Pertempuran pecah di antara kami, Zhen Jian dikalahkan, Jian Xin dihancurkan, dan orang-orang ditinggalkan." Xiao Yan mengatakannya dengan ringan, tetapi di telinga Chaos Immortal dan Furious Dragon, itu seperti petir. Keduanya berpikir pada saat yang sama, bagaimana dengan Dan Bingyan? Bukankah dia juga akan dikalahkan oleh Xiao Yan? Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, itu sangat mungkin. Tapi bagaimana dengan Dan Bingyan? Mungkinkah Xiao Yan membunuhnya? Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Mereka berdua tersentak, tepat saat dia akan mendapatkan di bawahnya,
Xiao Yan menambahkan dengan nada meminta maaf, adapun yang lain, tidak nyaman bagi Xiao Yan untuk mengatakannya karena terlalu terlibat. Maafkan aku, dua bersaudara. Naga yang tidak dapat dihancurkan dan marah mereka semua adalah orang-orang pintar. Wei Wei tercengang memahami manfaat dan manfaatnya, dan menepuk pundak Xiao Yan untuk menunjukkan pengertian, tidak peduli apakah Dan Bingyan mati di tangan Xiao Yan atau meninggal karena kecelakaan. Sejak Xiao Yan berkata jika tidak nyaman untuk masuk ke detail, itu berarti masalah ini sangat penting, jadi tidak nyaman untuk bertanya secara detail. Bab 745. Suara pertempuran di gurun berangsur-angsur memudar, dan kelimanya memandang ke langit, menunggu waktu penutupan ilusi. Di langit malam di mana bulan darah menggantung tinggi, cahaya bulan kemerahan tidak lagi sekuat sebelumnya, tetapi terlihat agak dingin, memercik di hutan belantara, membawa secercah cahaya ke hutan belantara. Chaos Immortal memiliki garis keturunan Raja Warcraft, dan sangat sensitif terhadap kegelisahan energi langit dan bumi. Dia menarik pandangannya dari langit malam dan berkata dengan ringan, "Ayo, waktu untuk menutup ilusi seharusnya dalam beberapa jam ini." Jing Wuchen berkata dengan cemas, "Semakin cepat Anda menutupnya, semakin baik. Saya tidak perlu menderita seperti ini sekarang." Xiao Yan menyeringai dan bertanya, "Haha, apakah Anda khawatir dengan peringkat Anda?" "Tentu saja. Semakin banyak mereka membunuh, semakin kecil peluangku untuk masuk 10 besar. Jangan khawatir, peluangmu untuk masuk 10 besar tidak kecil. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang masih hidup di gurun?" Mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Jing Wuchen tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, "Berapa banyak? Apakah kamu tahu?" Furious Dragon dan Chaos Immortal juga terkejut, "Begitu jauh, Saudara Xiao, kekuatan jiwamu dapat menutupi area cakupan kekuatan jiwa Ordo Yi jauh lebih besar daripada puncak kerajaan Kaisar. Perkiraan kasarnya adalah ada sekitar 400 orang yang masih hidup di gurun. Menunggu selalu sangat lambat, terutama memikirkan apakah perbuatan baik itu bisa masuk 10 besar." Jing Wuchen, rasanya seperti setahun. "Kenapa belum waktunya? Saudara Chaos, apakah induksi Anda salah?" Mata Jing Wuchen menyapu gurun dengan cemas, bergumam di mulutnya. "Aku bilang kamu seperti semut di panci panas, apakah kamu menyebalkan? Jika kamu tidak bisa masuk 10 besar, itu berguna jika kamu buru-buru. Benar kan? Dua orang yang suka bertengkar satu sama lain tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk saling menusuk, dan Long Yi tidak terkecuali." Dia tampak kesal untuk mengatakan Jing Wuchen. Wajah Jing Wuchen tiba-tiba memerah, tetapi dia masih menjawab Long Yi, "Hei, aku berkata bocah kecil, aku mengkhawatirkanku, ada apa denganmu?" Lalu dia bergumam, "Jika kamu masuk 10 besar, kamu bisa mendapatkan hadiah dari wali, apakah kamu sedang terburu-buru?" Begitu Jing Wuchen menjawab, Long Yi bersemangat, "Hei, aku benar-benar tidak terburu-buru. Bagaimanapun, tujuanku untuk datang bersama ayahku telah tercapai. Tentu saja bagus untuk masuk 10 besar, tidak masalah jika kita tidak bisa." Jing Wuchen tidak mau kalah, dia segera menyerang balik. "Long Yi, kamu sangat kuat, tentu saja kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku berada di bawah banyak tekanan untuk menjadi saudara dengan kalian yang kuat, kau tahu. Neneknya, kalian semua jenius tiada taraf atau jenius super. Jika orang tahu bahwa kita bersaudara, saya akan sangat malu, Anda tahu." Long Yi hampir tercengang oleh kata-kata Jing Wuchen, "Kamu sangat tidak tahu malu. Orang-orang tahu bahwa kamu bersaudara dengan Chaos Immortal, Angry Dragon dan ayahku, kamu akan sangat tidak tahu malu. Oh, kamu dan pemula hanya bersaudara, apakah kamu menyelamatkan otak gilamu?" Mendengar kalian berdua bertengkar satu sama lain, Xiao Yan, Chaos Immortal dan Furious Dragon tidak bisa menahan tawa. Chaos Immortal membujuk, "Tidak apa-apa, Long Yi benar, semuanya mengikuti takdir, belum lagi perbuatan baikmu sangat banyak.
Itu benar. Long Yi mengangkat lehernya dan mengangkat lehernya. Ngomong-ngomong, kamu adalah orang yang paling beruntung di antara kami berlima. Kamu tidak hanya membalas dendam seperti yang kamu inginkan. Omong-omong, Long Yi merasa kasihan atas kesalahannya. Diam-diam menjulurkan lidahnya, dia menoleh untuk melihat Chaos Immortal dan Furious Dragon. Melihat Chaos Immortal dan Furious Dragon sepertinya tidak memiliki niat untuk menanyainya, dia melanjutkan, aku juga berteman dengan ayahku dan Chaos Immortal dan Furious Dragon. Setelah selamat dari pertarungan yang begitu tragis, tidak masalah bahkan jika perbuatan baik tidak masuk 10 besar. Ayah, menurutmu begitu? Xiao Yan tidak menjawab, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan, alisnya sedikit mengernyit. Dengan kekuatan jiwa pikiran, dia merasa seolah-olah ada kekuatan misterius di kedalaman langit yang akan melepaskan diri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka bibirnya dengan ringan, jangan membuat masalah. Kalau tidak salah, sudah hampir waktunya hantu itu tutup. Benarkah? Jing Wuchen, Nulong, dan Long Yi mengikuti pandangan Xiao Yan, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertiga melihat ke atas, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Chaos Immortal menjadi tenang dan merasakannya. Setelah beberapa saat, dia memberi Xiao Yan banyak hal perhatian, mengangguk. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Xiao Yan, langit yang sepi tiba-tiba berubah, dan awan di langit tampaknya diaduk menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya oleh tangan yang tak terlihat, membentuk pusaran besar di tengah gurun, menyapu melintasi gurun, mayat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke udara, debu memenuhi langit, dan seluruh langit menjadi keruh. Tablet batu di tengah gurun, yang telah lama diam, juga bergetar dengan cepat, dan pilar cahaya darah raksasa yang dikelilingi oleh sekitar 10 orang naik ke langit, menembus perisai dan langsung ke pusaran besar, cahaya darah menyebar dengan cepat, dan hanya dalam beberapa napas, seluruh langit diwarnai merah darah, tampak seperti lautan darah api penyucian turun ke dunia, memancarkan kekuatan pencegah yang tak ada habisnya, bahkan semua pemandangan di tanah tercermin dalam cahaya darah. Bagian bawah menjadi merah cerah, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari lautan darah. Adegan ini sangat aneh. Hati Xiao Yan menegang, dan dia secara naluriah ingin keberuntungan menolak, tetapi dia terkejut menemukan bahwa selain berpikir, dia tidak bisa menggerakkan satu jari pun di seluruh tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Energi pendendam dan kekuatan jiwanya, dia ingin menjadi benar. 4 lainnya membunyikan alarm, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat berbicara. Ini membuat hati Xiao Yan tiba-tiba naik ke tenggorokannya, dan keringat dingin pun keluar. Kekuatan macam apa ini? Memenjarakanku, termasuk doki dan kekuatan jiwa, tanpa satu tanda pun. Ini sangat menakutkan. Faktanya, ini adalah sumber kekuatan ilusi, tidak ada yang tahu dari mana asalnya, selama cahaya darah mencapai, semua orang di penjara, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak satu terhindar. Cahaya berdarah mengakhiri semua pembunuhan dengan begitu mendominasi. Waktu untuk penutupan ilusi akhirnya tiba, tanpa disuruh. Di gurun, satu demi satu siluet yang diselimuti darah menghilang dari udara tipis dan menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, di alun-alun di pintu masuk ke dunia fantasi, satu demi satu sosok jatuh ke tanah tanpa cedera. Xiao Yan dan yang lainnya juga terbungkus darah dan menghilang, tetapi tempat mereka muncul saat berikutnya berbeda dari Dodi. Di depan Xiao Yan dan yang lainnya adalah monumen batu tinggi di tengah gurun, tempat yang sama dengan mereka. Ada 5 orang lain yang berdiri di depan prasasti. Tepatnya jumlah 10 orang, semua orang segera mengerti bahwa mereka berlima berada di peringkat 10 besar untuk perbuatan berjasa. Ternyata kekuatannya hanya untuk teleportasi. Hati kelima orang itu tenang, dan ketika mata mereka bertemu, mata mereka dipenuhi dengan senyum yang sangat bahagia, terutama Jing Wuchen. 2 garis air mata panas keluar dari matanya,
dan darah di wajahnya dicuci dengan 2 air mata, dan dia tertawa terbahak-bahak lebih buruk dari menangis. Bab 746. Ke-10 orang itu masih tidak bisa bergerak kecuali kepala mereka. 5 pemain yang juga berada di 10 besar menoleh ke Xiao Yan dan 5 lainnya, melihat bahwa itu adalah Xiao Yan dan 5 lainnya, mereka semua menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini 5 di 10 besar? Sungguh menakjubkan, untungnya mereka tidak memprovokasi mereka. Mereka tidak bisa melupakan sosok Xiao Yan yang bertarung dengan kelimanya. 5 orang ini, meskipun hanya 5 orang, kekuatan tempur mereka keterlaluan. Mereka tak terkalahkan di kerumunan bermata merah. Di mana-mana mereka lewat, mereka berdarah, dan mereka jatuh. Saya masih memiliki ketakutan yang tersisa ketika saya memikirkannya. Chaos Immortal dan Furious Dragon secara alami mengenali mereka, tetapi yang paling mengesankan mereka adalah pemuda berjubah hitam, yang kekuatan tempurnya pasti tidak kurang dari Chaos Immortal dan Furious Dragon, atau bahkan lebih baik. Faktanya, 5 kaisar yang bertarung ini juga super jenius, dan keluarga mereka telah menginvestasikan banyak uang bagi mereka untuk memasuki gua darah pembantaian kali ini, dan menghabiskan banyak uang untuk menyewa sejumlah besar penjaga untuk mereka. Tapi mereka bisa masuk 10 besar, yang terpenting adalah mereka tahu bagaimana menilai situasi dan berusaha untuk tidak memprovokasi pemain kuat yang tidak mereka yakini. Dalam pembantaian sebelumnya, mereka didorong oleh kerumunan untuk mendekati Xiao Yan dan yang lainnya beberapa kali, tetapi mereka semua bertarung dengan tegas ke arah yang berlawanan dari Xiao Yan dan kelimanya, mencoba yang terbaik untuk menghindari Xiao Yan dan kelimanya. Di akhir pertempuran yang menentukan di panggung, mereka mundur 1 langkah lebih awal, dan baru kemudian selamat dari pembunuhan tanpa akhir dan masuk 10 besar. Kelima Xiao Yan merasakan tatapan dari 5 Kaisar Dou, dan mereka semua membalas senyuman ramah. 5 Kaisar Dou terkejut dan buru-buru menanggapi kelima Xiao Yan, terutama Xiao Yan, Chaos Immortal, dan Angry Dragon. Pada saat ini, lampu darah pada tablet batu terdistorsi, dan sosok besar keluar dari lampu darah dan berdiri di atas tablet batu. Ini harus menjadi penjaga ilusi. Ini di sini, akhirnya di sini. Ke-10 orang itu memandang Wali dengan penuh semangat, menantikan peringkat apa yang telah mereka menangkan dan hadiah seperti apa yang akan mereka terima dari Wali. Mata penjaga itu sama sekali tidak lembut. Dia melirik 10 orang itu perlahan, dan berkata dengan suara tanpa emosi, "Selamat, Anda telah membuktikan diri Anda dalam pembunuhan tanpa akhir." Setelah kata-kata itu selesai, telapak tangan raksasa terangkat dengan ringan, dan mengirim 10 sinar darah ke tubuh 10 orang. Ke-10 orang itu hanya merasakan seluruh tubuh mereka mengendur, dan segera menggerakkan anggota tubuh mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa semua luka dan kelelahan mereka telah hilang, dan semangat juang dan kekuatan jiwa mereka telah kembali ke keadaan puncaknya, dan seluruh orang tampak seperti telah dibaptis. Dia penuh energi, seolah-olah dia belum pernah mengalami pertempuran besar sebelumnya. Sebelum 10 orang mengagumi keajaiban ini, suara penjaga yang acuh tak acuh terdengar lagi. "Selanjutnya, saya ingin memverifikasi manfaat yang telah Anda peroleh untuk menentukan peringkat Anda. Apakah kamu tidak tahu bahwa pahala yang kami menangkan ada di 10 besar, dan cahaya darah mengirim kami ke sini? Mengapa Wali tidak mengetahui peringkat kami? Ini sepertinya agak tidak masuk akal, kan?" 10 orang tidak bisa membantu tapi sedikit bingung. Tampaknya melihat kebingungan oleh semua orang, Wali itu berkata dengan acuh tak acuh, "Misi ilusi itu sendiri adalah mengirim 10 pemenang berjasa ke sini, tetapi peringkat terakhir harus diverifikasi oleh saya, Wali. Penghakiman hanya dapat dilakukan setelah tanda." Setelah berbicara, mata penjaga tiba-tiba berubah merah, dan 10 orang hanya merasa dahi mereka panas, dan tanda bulan sabit telah terkelupas dari dahi mereka dan terbang ke penjaga, dan 10 sinar cahaya berwarna darah melesat ke mata Guardian. Setelah beberapa saat,
Darah di mata Wali menghilang, dan tanda bulan sabit yang mengambang di depan Wali menghilang. Yang pertama adalah Xiao Yan. Chaos Immortal, Furious Dragon, Long Yi, dan Jing Wuchen mengacungkan tinju mereka ke Xiao Yan untuk memberi selamat, dan mulut Xiao Yan juga tersenyum puas. Benar saja, dia nomor satu. Ketika Chaos Immortal menunggu keempat orang itu mengangkat tinjunya untuk memberi selamat kepada Xiao Yan, 5 kaisar yang bertarung lainnya juga melihat ke arah Xiao Yan, ternyata namanya Xiao Yan. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini, tapi pikiran mereka segera diikuti oleh Wali. Mengumumkan mundurnya. Selamat kepada naga yang marah, kamu memenangkan tempat kedua. Selamat kepada ular Tianmeng, kamu memenangkan tempat ketiga. Setiap kali Wali mengucapkan nama, mereka yang membaca nama mengepalkan tangan, dan wajah mereka penuh kegembiraan, sambil menunggu nama itu disebut membaca. Saya merindukan orang berikutnya yang akan dibaca untuk menjadi diri saya sendiri. Selamat kepada Chaos, Anda telah finish kelima. Selamat untuk Long Yi, kamu memenangkan tempat ketujuh. Selamat untuk Jing Wuchen, Anda mendapat ke-10. Setelah membaca nama belakang, Wali segera mengumumkan aturan hadiah. Selanjutnya, kami akan menghadiahi Anda. Saya akan memasukkan informasi harta karun hadiah ke dalam kesadaran Anda satu per satu. Setelah tempat pertama dipilih, disajikan di tempat kedua menempatkan kesadaran, dan seterusnya. Setiap orang hanya dapat memilih satu. Apakah kalian semua mengerti? Mengerti. Memikirkan untuk segera mendapatkan hadiah kaya, 10 orang itu tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar, menatap mata penjaga yang penuh kerinduan. Letakkan cincin hadiahmu di jari manis tangan kirimu. Setelah selesai, mata Wali bersinar dengan darah, dan bola darah besar muncul, tergantung di depan 10 orang. Wali menunjuk jari telunjuknya, dan pikiran Xiao Yan segera menunjukkan penampilan semua harta yang dihargai. Deskripsi teks tentang kekuatan diringkas. Harta karun ini adalah kapak bifuri, senjata ilahi yang ditempa dengan jantung api hitam di bagian terdalam bumi. Pil peringkat, itu dapat dengan mudah menembus puncak Dou di bintang 4 ke Dou di bintang 5. Namun, bagi mereka yang mengandalkan pil ini untuk maju ke bintang 5, temper energi surga dan bumi yang diterima oleh tubuh selama terobosan sangat melemah, yang akan menghambat masa depan sampai batas tertentu. Safir, kelas dunia dengan peringkat tinggi. Gelombang sihir korosif, keterampilan bertarung tingkat dunia. Nama belakang gelap. Api aneh, api binatang peringkat ketiga. Air mata Fire Cauldron, kuali obat terbaik ke-20 di benua Dodi, dibuat dari perunggu Tianwei. Menggunakan kuali ini untuk memperbaiki pil obat pemulihan memiliki efek bonus magis. Armor Thor, relikui pertahanan. Ada desas-desus bahwa baju besi ini diringkas oleh kekuatan 9 guntur selama ribuan tahun di kolam guntur, tetapi jika pemakainya tidak bisa mengendalikan kekuatan guntur dan kilat yang mengelilingi tubuh baju besi, itu akan diserang olehnya. Oleh karena itu, baju besi tersebut juga dikenal sebagai armor setan ganas. Roh kuno, esensi darah yang diekstraksi dari monster kuno Griffin hanya cukup untuk satu monster. Binatang purba Griffin juga dikenal sebagai binatang buas dengan nama keluarga spiritual. Binatang ini tidak memiliki kemampuan menyerang dan bertahan yang kuat, tetapi esensi darahnya mengandung zat yang memiliki peluang tertentu untuk sedikit meningkatkan tingkat kebangkitan kekuatan darah dari binatang itu. Gerakan-gerakan Feng Yun, keterampilan gerakan-gerakan menengah kelas dunia. Namun, seni bela diri ini tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Api surgawi, roh hantu, dan segel roh peringkat 10 hanya dapat memilih salah satunya. Bab 747. Liu Li Meteor Flame, api aneh yang dibawa oleh meteorit di luar langit, roh suci dari kaca berlapis, roh es aneh yang dibawa oleh meteorit di luar langit, dikatakan berpasangan dengan api meteor yang mengkilap, segel pembakaran api marah, dikatakan sebagai magma yang terakumulasi oleh gunung berapi kuno selama ratusan juta tahun. Esensinya berubah,
dan pemiliknya dapat memanggil pelindung api untuk membakar petarung jarak dekat. Meskipun dia telah dipersiapkan secara psikologis, Xiaoyan hampir tercengang saat hadiah dipajang, apalagi saat melihat masih ada 3 benda aneh yang menduduki peringkat ke-10. Anda harus tahu bahwa di antara puluhan miliar doudi di benua doudi, sangat sedikit orang yang dapat memiliki 3 objek aneh, apalagi 3 objek aneh teratas, apalagi 3 objek aneh adalah 1 peringkat dan 1 langkah, terutama 10 besar, jauh dari sebanding dengan yang setelah peringkat ke-10, yang terbukti dari roh hantu mutlak Xiaoyan. Sangat disayangkan bahwa surga api peringkat 10, roh hantu dan segel roh hanya dapat dipilih salah satunya. Pikiran Xiaoyan terus berkeliaran di 3 harta. Haruskah saya memilih api meteor yang mengkilap atau roh suci yang mengkilap, atau haruskah saya memilih segel api yang membara? Raging Flame Burning Seal adalah segel spiritual yang paling tidak dimiliki Xiaoyan saat ini. Itu bisa memanggil armor api untuk Xiaoyan yang pandai api surgawi, dan bisa langsung meningkatkan 8 seni surgawi ekstrim. Xiaoyan dengan cepat membuat keputusan sambil tersenyum di wajahnya. Secara bertahap menebal hampir tak terpecahkan. Meskipun semua orang tidak tahu apa hadiahnya, ekspresi Xiaoyan memberitahu semua orang bahwa hadiahnya mungkin tidak biasa. Saya tidak tahu harta lain mana yang terbaik untuk saudara. Xiaoyan dengan enggan mengalihkan pikirannya dari api meteor dan roh suci yang mengkilap, dan melirik 9 harta lainnya. Ini memang senjata ajaib yang langka, cocok untuk naga yang marah. Naga yang marah. Peringkat kedua, jika dia mau, dia bisa mendapatkannya. Promosi dan, meskipun pil ini tidak buruk, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Zixin Pil. Kekacauan itu abadi. Long Yi dan Furious Dragon tidak takut dengan bencana Kaisar Bintang 5, dan Jing Wuchen memiliki kulit kura-kura hati ungu yang pertahanannya tidak kurang dari monster bintang 7, dan tidak membutuhkan pil ini. Latihan Safir ini adalah latihan tingkat tinggi di dunia, dan juga kelas atas di antara mereka. Ini memang hal bagus yang langka. Diperkirakan naga yang marah akan terjerat antara latihan Safir dan Kapak, dari kemarahan untuk sementara waktu. Adapun gelombang sihir korosif, keterampilan bertarungnya adalah keterampilan bertarung, tapi sayangnya itu adalah atribut gelap, dan tidak satu pun dari keempatnya yang cocok. Meskipun api-api aneh lebih rendah dari api langit, itu juga cukup bagus. Itu dapat digunakan untuk alkimia untuk mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, terutama untuk alkemis ras iblis. Itu adalah hal yang luar biasa. Sepertinya saya harus mendapatkan api binatang untuk Langtian. Kuali api bernoda air mata. Ini adalah favorit sang alkemis. Hanya saja saya sudah memiliki Yanmu Divine Cauldron, dan kali ini saya mendapatkan Cauldron yang bagus dari Dan Cauldron, yang cocok untuk Langtian. Armor Thor ini dibuat khusus untuk Long Yi. Kecuali Long Yi, tidak ada yang berani memilihnya. Dengan itu, kekuatan Long Yi bisa naik ke level lain, yang sangat bagus. Xiaoyan tersenyum dan memusatkan perhatiannya pada 2 harta yang tersisa. Roh kuno. Saya tidak percaya bahwa akan ada harta karun berkualitas tinggi di hadiahnya. Roh kuno ini hanya berlaku untuk Warcraft, kecuali Chaos Indestructible, lainnya orang-orang ini hampir tidak berguna, dan tampaknya itu adalah kekacauan yang tak terpadamkan. Saya mendengar bahwa kekuatan garis keturunannya belum terbangun dengan sempurna, tetapi lebih dekat dengan kesempurnaan dalam keluarga Chaos. Roh dapat membangkitkan sayang sekali, keterampilan bertarung tubuh yang bagus memiliki kekurangan sehingga tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kurasa aku tidak akan memilihnya. Saat memikirkan ini di dalam hatinya, kilatan petir melintas di benak Xiaoyan, dan dia menjilat bibirnya, cahaya di matanya semakin terang. Tunggu. Tidak cocok untuk pertempuran jarak dekat. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada ruginya, dan selalu ada yang diuntungkan. Teknik gerakan yang tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat pastilah unik dalam menjaga jarak dari musuh.
Bagi yang berlatih senjata jarak jauh, sangat cocok teknik gerakan terbaik. Jing Wuchen berlatih pisau terbang, dan dia tidak bertarung jarak dekat sejak awal. Bukankah teknik gerakan ini tepat untuknya? Dan 5 kaisar pertempuran lainnya semuanya adalah pejuang jarak dekat, dan mereka tidak akan pernah memilihnya. Haha, Jing Wuchen mendapat keterampilan bertarung pisau terbang yang bagus di dunia fantasi. Dengan keterampilan bertarung teknik tubuh ini, itu hanya lebih kuat baginya. Setelah menganalisis semua harta di dalam hatinya, hati Xiao Yan menjadi tenang, dan dia menyerahkan keputusan kepada penjaga ilusi dengan pikirannya, saya memilih segel api yang membakar kemarahan. Penjaga itu melirik Xiao Yan dengan dalam dan mengangguk. Setelah Xiao Yan memilih hadiahnya, giliran Furious Dragon peringkat kedua untuk memilih. Sementara naga yang marah memilih, bibir Xiao Yan bergerak sedikit, dan dia mengirim transmisi suara ke Long Yi, Chaos Immortal, dan Jing Wuchen, memberitahu mereka harta yang dia lihat dan analisis serta pendapatnya tentang harta mana yang paling cocok untuk mereka, dan ditekankan secara khusus ketiga harta itu mungkin hanya yang paling dibutuhkan dan cocok untuk mereka bertiga, dan harus tersedia. Mendengar transmisi suara Xiao Yan, Long Yi menyeringai manis, mengungkapkan kelucuan seolah-olah dia akan memeluk mainan kesayangannya. Chaos Immortal tertegun sejenak, dan cahaya api keluar dari matanya. Jing Wuchen mengerutkan kening, dia menggumamkan sesuatu yang tak seorang pun bisa mengerti kecuali dirinya sendiri, dan senyum gembira muncul di wajahnya yang kotor. Naga yang marah tidak sabar, dan setelah secara sadar memindai informasi harta karun dari wali, dia membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu pilih? Xiao Yan bertanya pada naga yang marah melalui transmisi suara. Kapak kemarahan. Pilihan naga yang marah tidak di luar harapan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan masih bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah kamu memilih latihan safir? Saya pikir Anda akan ragu antara kapak kemarahan dan latihan safir, tetapi saya tidak mengharapkanmu itu akan segera diputuskan. Latihan King Yu sangat bagus. Itu termasuk kelas atas dalam latihan tingkat lanjut dunia, tetapi begitu saya menjadi pelatih utama klan iblis, latihan yang dapat dipraktikkan tidak akan kalah dengan latihan safir, dan tentu saja saya akan memilih yang paling banyak, kapak perang tercinta. Namun, kamu memilih terlalu cepat, kan? Ini bahkan lebih mendesak daripada memilih menantu perempuan. Tawa Xiao Yan terdengar dalam kesadaran Angry Dragon. Apa yang kamu tertawakan? Aku hanya bergerak sedikit lebih cepat. Sebuah rona merah muncul di wajah gelap naga yang marah, dan dia memelototi Xiao Yan dengan ganas. Akhirnya waktuku. Hahaha. Tempat ketiga adalah Dodi yang kurus dan kurus. Serangkaian senyumnya suara itu menarik perhatian semua orang. Tapi tawanya berhenti tiba-tiba, dan matanya jatuh ke dalam kebingungan dan perjuangan. Xiao Yan dan Nulong sangat memahami hal ini. Menghadapi begitu banyak harta seperti menghadapi deretan wanita cantik yang telah menanggalkan pakaian mereka untuk menunjukkan godaan centil mereka, tetapi Anda hanya dapat memilih satu, yang sangat menyakitkan. Do di peringkat ketiga tampaknya sangat kesakitan, dan keringat bahkan mengalir dari dahinya. Tidak sampai semua orang dengan cemas menunggu dia akhirnya membuat pilihan, King Yu Gongfa. Tentu saja, ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan Guardian. Setelah Do di peringkat keempat dipilih, itu adalah pemilihan Chaos Immortal peringkat kelima. Dia mendapatkan roh kuno seperti yang dia inginkan. Segera, Long Yi ketujuh dengan senang hati memilih baju besi Thor yang tidak ada yang berani memilih kecuali dia. Akhirnya, giliran Jing Wuchen yang terakhir, dan dia mendapatkan teknik gerakan Feng Yun, yang tidak bisa dipilih siapapun. Ketika debu mereda, wali yang diam tidak memberi semua orang waktu untuk gembira, dan suaranya yang rendah terdengar perlahan di atas peron, kalian semua telah memilih hadiahnya, pergi. Suara itu jatuh, dan harta itu menembus sel darah dan jatuh ke cincin di jari manis tangan kiri orang yang bersangkutan. Kemudian, 10 lampu darah membungkus 10 orang,
dan sosok 10 orang dengan cepat menjadi ilusi di panggung. Cahaya darah menghilang. Xiao Yan dan yang lainnya sudah berada di alun-alun di pintu masuk ilusi. Pada saat ini, alun-alun itu kosong kecuali 10 orang, aliran udara di alun-alun mulai menjadi ganas, lingkaran cahaya berwarna darah menyelimutinya, dan retakan ruang dapat terlihat mengamuk di dalamnya dari waktu ke waktu. Ayo cepat pergi dari sini. Xiao Yan dan Chaos Immortal berbicara pada saat yang sama, dan kemudian, bersama dengan Nulong, Long Yi, dan Jing Wuchen, melakukan gerakan mereka pada saat yang sama, dan melangkah ke saluran teleportasi yang paling dekat dengan mereka. Adegan di depan mereka menjadi cerah. 5 orang menetap di ruang terbuka di tengah halaman, dan tidak ada seorang pun di sekitar. Matahari merah di kejauhan hampir jatuh di bawah cakrawala. Seluruh kota bermandikan cahaya sisa matahari terbenam, dan banyak bangunan ditutupi lapisan cahaya keemasan yang cemerlang begitu indah dan familiar. Akhirnya kembali ke kota Juxi. Bab 748. Apa? Ini memang kota Juxi, tapi kenapa aku selalu merasa seperti berada di dunia yang berbeda? Merasakan kedamaian dan ketenangan kota Juxi, naga yang marah menggosok matanya dan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Siapapun itu, setiap hari, dengan saraf dan darahnya bermandikan pertempuran tanpa akhir, dia kembali ke lingkungan yang damai sekaligus, itu akan selalu terasa seperti ini. Xiao Yan menjawab naga yang marah, dengan rakus menghirup udara tanpa bau darah, dan seluruh orang benar-benar santai. Semua orang mengangguk setuju, saling memandang, dan senyum santai mekar di sudut mulut mereka. Jing Wuchen menghela nafas dengan gembira, sial, tuan muda akhirnya keluar hidup-hidup dari gua darah pembantaian. Haha, tidak hanya keluar hidup-hidup, tetapi juga mendapat keterampilan bertarung pisau terbang dan keterampilan bertarung tubuh tingkat dunia, menghasilkan terbang. Setelah berbicara, dia tidak sabar untuk mengeluarkan 2 keterampilan bertarung dari ring, dan menggosoknya dengan cinta. Ketika naga yang marah melihat Jing Wuchen mengeluarkan keterampilan bertarung yang diberikan oleh wali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membalikkan badan, telapak tangannya dan memegang Chongna. Kapak Bifur keluar dari ring, dan matanya bersinar dengan kegembiraan, haha, aku juga akan melihat lebih dekat pada senjata baruku. Kecuali Xiao Yan dan Long Yi, tidak ada seorang pun yang lain belum melihat Bifuri. Seperti apa kapak itu? Beberapa orang berkumpul, atau menyentuh atau mendekat, dan melihat lebih dekat. Melihatnya, naga yang marah perlahan menuangkan dendam ke dalam kapak. Adegan mengerikan muncul. Kapak Bifuri, yang diresapi dengan dendam, segera bersinar hitam, dan 4 orang yang menonton kapak perang merasa terikat oleh kekuatan besar, dan tubuh mereka membeku. Pada saat yang sama, garis-garis yang terukir di permukaan kapak, juga tampak hidup, saat cahaya hitam menyerbu lautan kesadaran keempatnya, kecuali Xiao Yan, Chaos Immortal, Long Yi dan Jing Wuchen hanya merasakan ledakan di kepala mereka, dan mata mereka menjadi sedikit kabur. Meskipun hanya sesaat, jika itu adalah momen konfrontasi hidup dan mati, trans sesaat sudah cukup untuk memutuskan hidup dan mati. Bu, itu mandiri, terlalu kuat, bukan? Kapak perang ini menggabungkan 2 efek hebat dari tekanan berat dan kekacauan, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Ini hadiah dari wali, itu tidak buruk. Saudara Naga Furious, dengan kapak perang ini, kekuatan tempurmu jauh lebih kuat. Ketika mereka berempat kagum, mereka semua mengacungkan jempol dan memuji kapak Naga Furious. Hei, aku membidik kapak perang ini pada pandangan pertama. Kapak itu melihatnya dan melihatnya, tersenyum sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Setelah beberapa lama, dia dengan enggan memasukkannya kembali ke dalam cincin, mendesak yang lain, cepat, Anda juga mengambil hadiah yang Anda dapatkan, dan lihat apakah itu tidak ada efek tersembunyi. Chaos Immortal tersenyum, cincin di jarinya menyala, roh kuno menggantung di atas telapak tangan, cairan seperti
Darah memancarkan cahaya kabur, dan Anda bisa samar-samar merasakan kesedihan dan umur panjang. Napas yang beredar di dalamnya, membuat orang emosional. Melihat masa cairan ini, mata kacau Rausi, yang selalu tenang, menjadi panas lagi. Dia menatapnya sebentar sebelum perlahan memperkenalkan, roh kuno memiliki kesempatan tertentu untuk sedikit meningkatkan kebangkitan kekuatan darah binatang. Barang bagus. Yang terbaik dari yang terbaik. Jika itu tidak hanya berguna untuk monster, aku akan memilihnya tanpa ragu-ragu. Di lapangan, selain dari Chaos Immortal, tidak ada orang yang lebih mahir dalam kekuatannya, darah daripada naga yang marah dengan darah Tyrannosaurus. Kebangkitan memiliki perasaan yang lebih dalam, naga yang marah melihat roh kuno, dan air liur akan mengalir keluar. Meskipun Long Yi adalah binatang ajaib, dia terbuat dari naga guntur emas 9 yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Dia memiliki latar belakang yang unik dan tidak memiliki masalah bangun atau tidak bangun dengan kekuatan darah. Oleh karena itu, dia hanya ingin tahu melihat roh kuno. Chaos Immortal mengangguk dan berkata, awalnya, saya hanya ingin tahu tentang hadiah wali pada awalnya, dan saya tidak berpikir untuk memperjuangkannya. Lagi pula, tidak banyak harta yang cocok untuk saya. Kemudian, saya melihat bahaya membunuh gua darah, terutama setelah mengalami pembantaian paling tragis dari ribuan orang di gurun. Saya memiliki banyak harapan untuk hadiah wali, karena, untuk bertahan dari pertarungan seperti itu, masih ke 10 besar, pengembaliannya seharusnya tidak buruk. Omong-omong, emosi yang kacau dan abadi menjadi sedikit bersemangat, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ada harta yang menantang surga. Tahukah Anda bahwa harta karun yang dapat meningkatkan kebangkitan kekuatan darah monster hanyalah legenda dalam catatan keluarga monster? Bahkan dalam keluarga Warcraft hanyalah harta karun legendaris. Jing Wuchen melihat roh kuno dan menjilat bibirnya, memuji beberapa kali dan memberi selamat kepada Chaos Immortal. Dengan roh kuno ini, kekacauan darah saudara Cao tingkat kebangkitan kekuatan harus lebih sempurna. Cao Cao akan menjadi legenda generasi paling mempesona dari keluarga Chaos. Wuchen di sini untuk memberi selamat kepada saudara Cao Cao. Chaos Immortal tersenyum dan berkata, lihat apa yang Anda katakan, ini seperti kebangkitan kekuatan dari garis keturunan saya telah meningkat. Apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Hanya kesempatan tertentu, tidak 100%. Lupa menguji karakter. Jing Wuchen tertegun sejenak, tetapi segera menghibur Chaos. Saya sangat percaya bahwa Brother Chaos dapat berhasil. Kami semua menantikan kabar baik Anda. Chaos Immortal tertawa, Wuchen, saya tahu Anda menghibur saya, tetapi saudara, saya masih ingin berterima kasih atas kata-kata keberuntungan Anda. Semua orang tertawa. Xiaoyan berkata, Wuchen tidak hanya berbicara tentang kata-kata keberuntungan, saya juga percaya bahwa Anda akan berhasil. Saya tidak lunak terhadap Anda, artinya, Chaos Immortal bertanya dengan rasa ingin tahu, oh. Mengapa kamu mengatakannya? Xiaoyan tersenyum dan berkata, garis keturunan keluarga Chaos sangat mulia. Siapapun yang dapat membangkitkan kekuatan garis keturunan akan memiliki tingkat kebangkitan yang mendekati kesempurnaan. Ini adalah nikmat untuk keluarga Chaos. Bagaimana dengan Anda? Kekasih, dan hanya dalam karunia wali, ada roh kuno yang hanya dapat Anda gunakan. Apakah Anda pikir ini hanya kebetulan? Saya pikir itu adalah kehendak alam. Karena itu adalah kehendak alam, apakah itu akan gagal? Hahaha, Xiaoyan, analisismu tampaknya sangat masuk akal. Chaos Immortal tertawa keras, dan kemudian berkata dengan tenang, sebenarnya, adalah keberuntungan untuk mendapatkan benda ini. Apakah itu berhasil atau tidak, setidaknya saya memiliki kesempatan yang tidak dapat diharapkan oleh binatang ajaib lainnya, dan ini sudah cukup. Namun, ada saudara yang bersorak, saya harus menunjukkan kepada Anda bagaimana untuk berhasil, bukan? Hahaha. Tahan roh kuno dan masukkan ke dalam ring.
Kekacauan itu abadi dan berkata kepada Long Yi, pria kecil, pengantar harta karun mengatakan bahwa Thor War Armor-mu adalah senjata suci pertahanan, juga dikenal sebagai Fierce Demon Armor. Lihat, oke. Long Yi segera mengeluarkan Thor War Armor dari ring dengan ekspresi bahagia di wajahnya ketika dia mendengarnya. Segera setelah baju besi Dewa Petir keluar, dengan suara berderak, lampu listrik yang menyilaukan menebas langit seperti pedang tajam, dan semua orang segera mundur beberapa langkah sebelum melihat penampilan profil tinggi dari baju besi itu. Tidak heran tidak ada yang berani meminta baju besi ini. Merasakan kekuatan baju besi Thor pada jarak yang begitu dekat, Angry Dragon tidak bisa menahan keringat dingin untuk Long Yi. Long Yi, apakah kamu yakin kamu benar-benar dapat menahan serangan balik dari baju besi Thor ini? Apa maksudmu? Jing Wuchen belum melihat pengenalan tentang armor Thor, jadi dia bertanya. Oh, menurut pengenalan harta karun, jika pemakainya tidak bisa mengendalikan guntur dan kilat keras yang terus berkeliaran di sekitar tubuh baju besi, itu akan diserang olehnya. Kekacauan itu abadi dan dengan lembut diperkenalkan ke Jing Wuchen. Apa? Punggung Jing Wuchen dingin setelah mendengarkannya, dan dia berkata dengan cemas, anak kecil, ini bukan lelucon, kamu tidak boleh keras kepala, tuan muda, aku tidak ingin tanpa adik laki-lakimu. Xiao Yan mendengarkan musik, menepuk bahu Jing Wuchen sambil tersenyum dan berkata, jangan khawatir, jika Long Yi tidak bisa mengendalikannya, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya, menghilangkan kekhawatiran semua orang. Dia benar lagi. Long Yi berkata, Long Yi, coba pakai itu. Long Yi merentangkan tangannya, dan di bawah pengawasan semua orang, pikirannya bergerak, dan dia memanggil Thor War Armor, berikan aku milik. Tapi setelah beberapa saat, armor Thor sama sekali tidak menanggapi panggilan Long Yi, dan masih tergantung di depan Long Yi. Apa yang terjadi? Mata Jing Wuchen melebar, wajahnya tidak percaya. Long Yi sedikit tercengang. Apakah kamu tidak ingin memakainya secara langsung? Chaos Immortal dan Furious Dragon memandangi baju besi Thor yang mulus. Lubang bundar di lehernya jauh lebih kecil dari kepala Long Yi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tidak mungkin untuk memakainya secara langsung. Mungkinkah Long Yi tidak bisa mengendalikan armor Thor ini? Mustahil. Itu tidak mungkin bahasa pemanggilan Long Yi, kan? Xiao Yan menggaruk bagian belakang kepalanya dan bertanya pada Long Yi, Long Yi, siapa yang memberitahumu kata-kata pemanggilan yang baru saja kamu baca? Long Yi dengan malu-malu menjawab, tidak ada yang memberitahuku, aku hanya membacanya secara membabi buta. Benarkah? Setetes darah cobalah di baju besi. Setetes darah. Mungkinkah Thor War Armor adalah artefak suci untuk komunikasi psikis, dan itu perlu diakui sebagai tuannya? Tampaknya ada beberapa harta seperti itu di benua Doudi. Semua orang memandang Xiao Yan dengan curiga, dan kemudian ke baju perang Xuan the Thor di depan Long Yi. Meskipun Long Yi juga ragu, dia menggigit jarinya tanpa ragu-ragu, dan mengeluarkan setetes emas dan darah merah dari jarinya. Tetesan darah menghindari guntur dan kilat yang saling bersilangan dan mendarat untuk sesaat. Tetesan darah tampaknya diserap oleh sesuatu di baju besi Thor, dan menghilang secara misterius tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Saat berikutnya, baju besi Dewa Petir tiba-tiba membengkak dengan cahaya keemasan, terbelah menjadi beberapa bagian, dan sudah terlambat untuk terbang. Long Yi, yang bereaksi, mengenakan tubuh bagian atas Long Yi sementara semua orang tercengang. Armor perang emas memicu wajah Long Yi yang sedikit tidak dewasa dengan keagungan yang tak terlukiskan. Tapi itu belum berakhir, emas cahaya tampaknya memiliki kehidupan dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Long Yi, tetapi dalam sekejap mata, kecuali matanya, seluruh tubuh Long Yi diselimuti cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Cahaya keemasan berangsur-angsur memadat, dan Long Yi seperti sosok mengenakan baju besi bermotif naga lengkap dan tidak dapat melihat penampilannya. Dewa perang emas berdiri di depan orang banyak. Petir di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan dinginnya es.
Salah satunya adalah Long Yi. Bab 749. Bagaimana perasaanmu? Sembuh dari mulut tertegun, Xiaoyan buru-buru bertanya pada Long Yi, dan ada kegembiraan yang mendalam dalam suaranya. Bagus, itu seperti bagian dari tubuhku, tanpa rasa terhalang. Apalagi, dalam darahku kekuatan guntur dan kilat beresonansi dengannya. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan guntur dan kilat saya telah meningkat banyak. Long Yi sangat senang setelah merasakan baju besi Dewa Petir dengan hati-hati. Saya tidak percaya ketika saya mengatakannya, bagiku ada rasa nostalgia, seperti memiliki nama keluarga. Setelah berbicara, Long Yi melambaikan tangannya beberapa kali, mendengarkan suara dentang baju besi, senyum di matanya semakin dalam, dan dia dengan cepat berkata, "Tunggu-tunggu, saya berubah menjadi tubuh nyata dan melihat apakah itu dapat menutupi seluruh tubuh saya." Kata-kata itu jatuh, dan naga guntur emas 9 yang mendalam dengan panjang beberapa ratus meter muncul di udara. Seluruh tubuh naga ditutupi oleh baju besi pertempuran bermotif naga emas, seperti naga suci bermarga logam kuno yang hanya muncul dalam legenda, sangat perkasa, memancarkan aura tertinggi penguasa dunia. Mata Jing Wuchen melebar dan dia bertanya dengan heran, dapatkah nama keluarga diperpanjang dari baju besi mencapai tingkat ini? Naga yang marah menjawab dengan mata berkilauan, guntur ini God Battle Armor itu terbuat dari sumber petir, bukan logam, dan masuk akal untuk menghasilkan perubahan yang luar biasa. Pada saat ini, Long Yi jatuh ke tanah dan berdiri di depan semua orang, dengan bangga pamer dan bertanya, "Keren. Apakah saya terlihat sangat perkasa?" Xiaoyan menggosok telapak tangannya dan tertawa, "Long Yi, kami awalnya perkasa, pakai Thor War Armor ini makin ganteng." Melihat Long Yi, yang ditutupi baju besi emas, mata kacau terus menari dengan cemerlang, "Ini benar-benar menakjubkan, ini harus menjadi pertandingan antara baju besi Thor dan asal Anda. Ini patut ditiru." Meskipun dalam emas di bawah topeng, semua orang tidak bisa melihat apa ekspresi Long Yi, tetapi dari mata yang hampir menyipit menjadi celah, masih bisa dilihat bahwa Long Yi pasti tersenyum dari telinga ke telinga. Hanya Jing Wuchen yang sepertinya tidak melihat penampilan Long Yi yang berpuas diri, dan tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, "Armor ini terlihat heroik saat memakainya, tapi aku tidak tahu seperti apa pertahanannya. Jika tidak berhasil, itu membosankan. Armor Dewa Petirku dikenal sebagai senjata suci untuk pertahanan." Mendengar bahwa Jing Wuchen mempertanyakan kekuatan pertahanan dari armor Dewa Petir, mata sipit Long Yi tiba-tiba terbuka, dan mata emasnya samar-samar terasa seperti halilintar. Kedua orang ini benar-benar tidak lupa untuk bertengkar sepanjang waktu, dan semua orang tidak bisa menahan tawa. Naga yang marah memutar matanya, mengeluarkan kapak amarahnya, dan berkata, "Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Apakah kamu tidak berencana untuk menggunakan kapak Bifuri untuk memotong baju besi Thor Long Yi?" Chaos Immortal terkejut, kapak dan baju besi baru saja diperoleh dan belum digunakan dalam pertempuran, tidak ada yang tahu tentang mereka seberapa kuat kekuatan dan pertahanan naga, dan kekuatan seranganmu begitu kuat, bagaimana jika salah satu dari mereka rusak dalam sekali percobaan? Benar, itu wajar untuk menghargai harta yang baru diperoleh. Ini adalah sifat manusia, dan naga marah dan Long Yi tidak terkecuali. Ada sedikit keraguan di mata mereka. "Aku punya cara," Xiaoyan berkata, "kamu dapat melanjutkan langkah demi langkah. Mari kita gunakan senjata asli untuk mengontrol kekuatan dan mencoba menyerang beberapa kali, dan setelah kita memiliki pemahaman tertentu tentang baju besi Long Yi, biarkan naga yang marah menggunakan kapak kemarahan untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan untuk menyerang. Bagaimana? Metode ini bagus. Lakukan saja." Furious Long dan Long Yi mengangguk setuju. Long Yi berdiri dan mengangkat dadanya, "Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu?" "Aku." Tanpa menunggu semua orang merespons, Jing Wuchen berteriak dan melompat lebih dulu. Dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menggunakan Long Yi sebagai target.
Mata Long Yi berubah menjadi bulan sabit ketika dia tersenyum. Oke. Lakukan yang terbaik, ayo. Diprovokasi oleh mata Long Yi yang menghina, Jing Wuchen melompat ke jarak Long Yi dengan tidak yakin. Beberapa pisau terbang sudah ada di tangannya, dan aura seluruh orang secara bertahap berubah. Alam melupakan. Dengan bang, lempengan batu biru di bawah kaki Jing Wuchen berubah menjadi berkeping-keping. Paksa ke telapak kaki, lalu lewati kaki di sepanjang pinggang ke pergelangan tangan, Jing Wuchen ada di udara, dan pisau terbang telah dilepaskan. Begitu Jing Wuchen bergerak, itu adalah kekuatan tempur puncak. Keciut, pisau terbang dengan suara menembus udara meledak ke arah Long Yi. Kecepatan yang sangat cepat. Tapi kamu bukan ayah, Chaos tidak bisa dihancurkan dan naga yang marah. Jika baju besiku bahkan tidak bisa bertahan melawan pisau terbangmu, apa yang bisa saya klaim? Membela artefak suci. Dengan pemikiran yang tiba-tiba, Long Yi tidak mengerahkan energi balas dendamnya, dia harus mengandalkan kekuatan pertahanan dari baju besi Dewa Petir untuk bertahan melawan pisau terbang Jing Wuchen. Terlalu sombong. Beraninya kau meremehkan tuan muda. Kemudian coba kekuatan pisau lempar saya. Jing Wuchen hampir tidak terpana oleh Long Yi. Dia menunjuk satu jari, dan arah beberapa pisau terbang tiba-tiba berubah, dan satu demi satu mengenai pegangan pisau terbang di depan, mentransmisikan semua kekuatan ke depan. Pisau di depannya, kecepatan dan kekuatan pisau terbang pertama tiba-tiba meningkat pesat. Suara whoosh dari angin berubah menjadi ledakan sonik yang agak keras. Ini agak menarik. Ayo, Thunder God Battle Armor, tunjukkan kekuatanmu. Long Yi masih tidak mengerahkan energi dendamnya, dia dengan bangga menatap langsung ke pisau terbang yang menembak dengan cepat. Xiao Yan, Chaos Immortal, dan Furious Dragon tidak berpikir bahwa pisau terbang Jing Wuchen dapat menyebabkan kerusakan besar pada armor Thor, tetapi mereka semua ingin tahu seberapa kuat pertahanan armor Thor, dan ketiganya menahan napas dan menghela nafas untuk memperhatikan dengan seksama. Saat pisau terbang mendekat, petir yang berkeliaran di sekitar baju besi Dewa Petir tiba-tiba menjadi ganas, lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya melilit pisau terbang, dan kecepatan pisau terbang tiba-tiba turun. Kapan? Pisau terbang itu mengenai baju besi, dan tabrakan logam yang keras membuat gendang telinga semua orang bergetar sedikit. Long Yi tidak bergerak, dan pisau terbang itu jatuh ke tanah. Long Yi menundukkan kepalanya dan melirik ke tempat di mana baju besi Dewa Petir itu berada, terkena pisau terbang. Jejak dipukul, dan kemudian melihat pisau terbang yang jatuh ke tanah, sudah ada banyak retakan di badan pisau. Jika tidak ditunda oleh sambaran petir tadi, saya khawatir itu akan rusak di tempat. Senjata suci, itu benar-benar dapat mentransfer kekuatan serangan ke senjata serangan. Semua orang memuji. Long Yi sangat gembira. Semakin kuat, semakin menarik. Ayo coba kapak pertempuran perungguku. Bahkan jika kekuatanku bisa dibalik, itu akan membuktikan bahwa pertahanan armor Thor ini hanya melawan langit. Mata naga yang marah itu berapi-api, dan dia tidak sabar untuk menyapa Long Yi. Dia mengangkat kapak perang perunggu dan melompat ke udara, dan kapak menghantam dada Long Yi. 50% dari kekuatan, Long Yi tidak berani mengabaikan, dan buru-buru meningkatkan 60% dari ki pertempurannya. Tidak mungkin, kekuatan naga yang marah jauh lebih kuat daripada Long Yi, hanya dengan cara ini kekuatannya bisa seimbang. Begitu kapak naga marah ditebas, bulu Jing Wuchen, yang paling dekat dengan naga marah, berdiri di sekujur tubuhnya. Dia buru-buru menghindarinya ke kanan, dan merasa sedikit lebih nyaman, sementara long armor pertempuran Dewa Guntur Yi menerima infus pertempuran Ki. Yang terakhir tidak lemah, dan cahaya keemasan meroket dalam sekejap, membuat Long Yi tidak lebih lemah dari naga yang marah sedikit pun. Kapak perang ada di tubuh, dan energi pertempuran yang menindas menembus tubuh. Meskipun terjerat oleh petir di sekitar baju perang seperti pisau terbang Jing Wuchen, kekuatan naga yang marah jauh dari murni dan tanpa debu.
Di bawah kekuatan kuat dari naga yang marah, kapak perang menghantam baju besi Thor tanpa melihat halangan apapun. Suara rendah terdengar, dan Long Yi mundur 7 langkah berturut-turut untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan serangan naga yang marah, tetapi masih tidak ada goresan pada baju besi Dewa Petir. Bab 750. Meskipun naga yang marah tidak terguncang oleh kekuatan anti-guncangan, lengannya sedikit mati rasa selama anti-guncangan, dan seluruh orang membeku sesaat. Mendengar seruan sang naga yang marah, semua orang langsung melihat lagi armor Thor. Meski stagnasi ini hanya sesaat, namun bisa memainkan peran yang cukup besar dalam pertempuran, setidaknya mencegah lawan membentuk serangan terus-menerus seperti badai. Long Yi tertawa terbahak-bahak sampai dia menepuk armor Thor dan berkata, "Kurasa kamu bisa menggunakan kapak hantu. Sebagian besar seranganmu barusan dinetralisir oleh armor Thor. Kecuali darah dan darahku, aku sedikit-sedikit bingung. Aku tidak terluka sama sekali. Kali ini aku ingin mendorong armor Thor secara ekstrim dan melihat apa efeknya. Oke, saya ingin melihatnya juga. Kali ini saya menggunakan 7 poin kekuatan." Naga Furious hendak mengganti kapak perang perunggu dengan kapak Bifuri. Ki pertarungannya bergerak cepat, dan siklon Qian tiba-tiba muncul di bilah kapak Bifuri, menunjukkan aura yang mencengangkan. Semua orang telah melihat efek dari Battle Armor Dewa Petir barusan. Tidak lagi khawatir, Xiao Yan, Chaos Immortal dan Jing Wuchen semua memperhatikan, ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki armor kapak ini. "Ayo." "Baik." Dengan suara kapak bergerak, naga yang marah menebas kapak kemarahan, dan tekanan yang lebih dari 10.000 pisau segera keluar dari kapak. Kekuatan kapak telah meningkat setelah infus. Pada saat yang sama, tekstur aneh pada bilah kapak juga tampak hidup, yang membuat semua orang yang melihatnya merasa sedikit terganggu. Namun, Long Yi adalah 9 naga guntur emas mendalam, inkarnasi dari pertahanan lautan kesadaran adalah sangat kuat, dia hanya menggelengkan kepalanya dan bangun, dan dia tidak terpengaruh secara signifikan, tetapi kapak kemarahan telah mengenai dadanya saat ini. Tekanan yang memancar dari tubuh kapak dan kilat di sekitar armor Dewa Petir dengan cepat membatalkan satu sama lain, dan tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Lebih lama dari kapak murka, itu melaju lurus dan menabrak armor Dewa Guntur. Adegan tak terduga terjadi, tempat di mana baju besi Dewa Petir terkena kapak tiba-tiba bergoyang dengan lapisan riak, dan pertempuran kician yang melekat pada kapak perang terus menyebar ke sekeliling dengan riak. "Cepat mundur." Meskipun dia memiliki armor Thor untuk melindungi tubuhnya, kekuatan kapak hantu masih membuat dada Long Yi mati rasa, dan dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan sosoknya. Setelah Doki dengan cepat beredar di tubuhnya, Long Yi terkejut menemukan bahwa masih belum ada tanda-tanda ditebas oleh kapak perang di baju besi Thor, dan dia tidak terluka. Segar bugar, armor Thor ini terlalu kuat. Aku tidak menyangka bahwa tidak hanya petir di sekitarnya yang dapat memperlambat kecepatan serangan, tetapi juga dapat menghasilkan riak untuk mengalihkan kekuatan serangan. Ini benar-benar senjata pertahanan yang suci. Naga yang marah menatap Dewa Guntur pertempuran di Long Yi. Armor, matanya penuh iri, dan dia menghela nafas setelah beberapa saat. "Sepertinya jika saya ingin menghancurkan pertahanan armor Thor, kecuali saya menggunakan 100% Doki. Tapi kekuatan saya lebih tinggi dari milikmu, jadi dapat dinilai bahwa kualitas armor Thor sedikit lebih baik daripada kapak hantu." Chaos Immortal tersenyum dan berkata, "Kurasa tidak, kurasa kualitas kapak hantu dan baju besi Thor setara. Pertahanan armor Thor benar-benar tidak ada artinya, tapi jangan lupa, itu akan menjadi bumerang bagi mereka yang tidak bisa mengendalikannya." Tetapi kebetulan bahwa Long Yi adalah 9 naga guntur emas mendalam yang diubah oleh sumber guntur. Berbicara tentang ini, kekacauan itu abadi. Melihat Long Yi, dia tidak bisa menahan nafas, sepertinya keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Mendengarkan kata-kata Chaos Immortal, semua orang memandang Long Yi dengan iri, terutama Jing Wuchen.
Melihat baju besi Thor yang perkasa dari Long Yi, matanya penuh dengan bintang yang berkelap-kelip. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menatap Long Yi tersenyum cerah. Dengan senjata suci pertahanan yang begitu kuat, Long Yi akan mengabaikan dan Lei di bawah peringkat ke-7 dan tumbuh lebih cepat. Yang paling penting adalah begitu dia menembus 5 bintang, pertahanan asli Long Yi yang kuat ditambah dengan armor Thor, akan melampaui Xiao Zhan untuk menjadi pusat kekuatan pertahanan pertama Xiao Mansion, yang pasti akan membawa jaminan yang lebih aman untuk pertumbuhan seluruh tim Xiao Mansion. Saya berkata saudara Xiao, jangan hanya menyeringai. Jing Wuchen melihat senyum Xiao Yan sedikit hilang, dan tidak bisa menahan gemetar. Xiao Yan, keluarkan harta yang kamu dapatkan dan tunjukkan kepada saudara-saudaramu. Harta karun pertama, Yangku. Xiao Yan membeku sesaat, sudut alisnya sedikit terangkat. Jika itu harta lain, Xiao Yan pasti akan mengeluarkannya dan membaginya dengan semua orang tanpa ragu-ragu, tetapi ini adalah 3 benda aneh, mereka memiliki nama keluarga spiritual, dan mereka berada di 10 besar. Yang paling penting adalah bahwa di antara 3 keanehan, segel roh dari klan iblis adalah eksklusif, bukan api langit, objek eksklusif ras manusia. Apa yang harus saya katakan? Melihat saudara-saudara yang antusias, Xiao Yan berpikir sejenak, dan berkata dalam napas dalam-dalam, apa yang saya dapatkan adalah 3 benda aneh, dan itu masih peringkat ke-10, jadi tidak nyaman untuk mengeluarkannya. 3 benda aneh. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat dengan kemegahan di kedalaman mata mereka. Naga yang marah menamparkan bibirnya dan berkata, saya tidak menyangka, benar-benar tidak kuharap ada 3 benda aneh dalam hadiah wali. Tidak heran dia memilih harta karun. Ekspresi Xiao Yan sangat indah, ternyata itu adalah api surgawi peringkat 10. Saudara Xiao, kamu sudah memiliki api surgawi, dan sekarang kamu sudah memilikinya. Api surgawi peringkat 10, kekuatan api surgawi Anda akan lebih besar di masa depan. Jing Wuchen menghela nafas. Kecuali Long Yi, Chaos Immortal, Furious Dragon dan Jing Wuchen bahkan tidak memikirkan segel roh dan roh hantu. Xiao Yan tersenyum dan buru-buru berkata, karena kita semua telah tiba di kota Juxi, mengapa kalian tidak mengikutiku? Dan Long Yi kembali ke kediaman Xiao dan merayakannya dengan anggur. Kekacauan yang tidak dapat dipadamkan memandang naga yang marah dan Jing Wuchen, dan berkata, lain kali saya harus kembali ke keluarga sesegera mungkin untuk melaporkan keselamatan, dan pada saat yang sama bersiap untuk menerobos bintang 5. Dragon dan Jing Wuchen dan Chaos Immortal setuju, mereka semua mengangguk. Xiao Yan memandang Chaos Immortal, Furious Dragon dan Jing Wuchen dengan penyesalan, dan sedikit kekecewaan melintas di wajah Long Yi. Xiao Yan merenung sejenak dan berkata dengan tulus, kalau begitu aku tidak akan memaksa saudara-saudaraku untuk tinggal. Jika Anda datang ke kota Juxi di masa depan, Anda harus datang kepada kami. Tentu saja. Chaos Immortal menepuk bahu Xiao Yan sedikit dengan enggan, dan bercanda, aku harus datang dan mengambil pil huntian yang kamu bantu aku untuk menyempurnakannya. Haha, dia membeku dengan darah, air mata menggenang di mata Jing Wuchen, dia melangkah maju, merentangkan tangannya dan memeluk beberapa orang, kakak Xiao, jika kita belum bertemu dengan Anda, saya khawatir Anda hanya segelintir loes di dunia pembantaian gua darah. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tuanku, saya. Mata Jing Wuchen merah, dan dia sangat tersedak sehingga dia tidak bisa lagi berbicara. Ini bukan tentang hidup dan mati, jadi tidak perlu terlalu sedih, kan? Xiao Yan berpura-pura santai dan menepuk Jing Wuchen. Meskipun ini hanya perpisahan sementara, tetapi kita harus menunggu sampai pertemuan berikutnya, dan saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Anda harus tahu bahwa akan butuh banyak waktu untuk menerobos retret bintang 5 sendirian, dan hati kelima orang itu penuh dengan kesedihan yang berkepanjangan. Oke, jika terus seperti ini,
Aku takut aku benar-benar tidak bisa menahan air mata. Sial, aku tidak pernah menangis sejak aku dewasa. Kata-kata naga yang marah menghibur semua orang. Chaos Immortal melirik ke langit yang berangsur-angsur gelap berkata, tidak ada yang namanya pesta di dunia, tetapi saya percaya bahwa kita akan segera bertemu, saudara-saudara, hati-hati di jalan. Tunggu sebentar. Tepat ketika dia hendak melambaikan tangan, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, menuangkan cincin koleksi dalam ilusi, dan berkata kepada Chaos yang tidak dapat dipadamkan, Furious Dragon dan Jing Wuchen, saya telah menggunakan inti sihir dan bahan obat untuk pemurnian, obat ambillah, 3 poin ini untuk Anda. Chaos Immortal segera berkata, kamu tahu, ini tidak berguna bagiku, aku tidak menginginkannya. Naga yang marah, Jing Wuchen, kalian berdua harus dipisahkan. Klan setelah fokus pada budidaya orang, tidak ada kekurangan ini. Bebas debu, semuanya milik Anda. Ini, melihat pegunungan Naji di tanah, melihat bahwa kekacauan itu abadi, terutama naga yang marah, kemerahan yang baru saja mereda di mata Jing Wuchen muncul kembali. Dia tahu bahwa ini adalah saudara-saudara yang membuka jalan baginya untuk memiliki masa depan yang indah dengan kekayaan negara saingan. Seluruh dadanya dipenuhi dengan emosi, dan dia melihat Xiao Yan, Long Yi, Angry Dragon dan Chaos Immortal satu per satu. Apel Adam Jing Wuchen terus menggeliat, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Oke, jika itu saudara laki-laki, ambillah.